Fang Tianan saat itu tidak mengetahui bahwa aura monster mirip kadal akan bertentangan dengan aura monster tipe Phoenix. Bagaimanapun, Fang Tianan bukanlah anggota klan Evil, dan dia tahu terlalu sedikit tentang klan Evil. Secara garis besar, Fang Tianan telah bertanya kepada para tetua klan Evil sebelumnya bahwa monster mirip kadal, dalam analisis terakhir, masih termasuk klan naga di antara monster. Terus terang, akan ada konflik aura tertentu antara klan naga dan klan Phoenix. Namun, penampakan Dharma Jiaolong dan penampakan Dharma King Luan yang terbangun di tubuh Fang Tianan tidak menunjukkan adanya niat konflik. Hanya saja Fang Tianan memiliki urutan saat ia membangkitkan energi kedua fenomena tersebut. Namun, yang membuat Fang Tianan sedikit aneh adalah apakah itu penampakan King Luan Dharma atau penampakan Dharma Jiaolong, keduanya berada di dantian tengahnya. Mengapa tidak ada konflik besar antara aura keduanya? Sebaliknya, Fang Tianan merangsang energi Phoenix Dharma untuk memasuki pemakaman klan Evil. Tiba-tiba, dia merasakan aura monster mirip kadal, yang terus-menerus mendatangkan malapetaka dan menghalangi kekuatan Phoenix Dharma miliknya untuk memasuki bawah tanah. Turun. Hal ini membuat Fang Tianan sedikit penasaran. Apakah batu jiwa binatang yang terkubur di bawah tanah yang menyegel aura monster mirip burung Phoenix memiliki ciri-ciri khusus? Menurut analisismu, itu berarti di mana kita berada sekarang, ada rahasia yang mengejutkan. Kaidai tiba-tiba bertanya pada Fang Tianan dengan rasa ingin tahu, tapi apakah menurutmu dengan kekuatan kita berdua? Rahasianya terpecahkan. Anda tahu, bahkan seluruh klan Evil. Setelah tinggal di Tanah Suci selama bertahun-tahun, saya tidak pernah menemukan kemungkinan adanya rahasia seperti itu. Namun, seorang kultivator manusia seperti Fang Tianan menemukan ini ketika dia memasuki Tanah Suci klan monster untuk pertama kalinya mati, masih terasa agak aneh. Setidaknya, batu jiwa binatang yang ditampilkan sejauh ini yang menyegel aura monster semuanya adalah senior dari klan monster dengan kekuatan tingkat ke-7 akhir. Bahkan Kaidai yang berada di alam yang sama pun akan merasakannya. Kesenjangan antara diriku dan dua senior klan Evil ini. Bagaimanapun, ini adalah tingkat kekuatan alam. Semakin dekat ke kondisi puncak, kesenjangan antara kultivator dari tingkat berbeda di alam yang sama, akan lebih besar. Ini seperti seorang praktisi tingkat prajurit. Terlepas dari apakah itu di alam Mingjin. Itu masih di alam Huajin. Bagi praktisi di alam sejati, sebenarnya tidak banyak perbedaan. 10 praktisi alam Mingjin. Saat menghadapi seorang penggarap alam manusia nyata, mustahil untuk menang dan tidak mudah bagi 10 penggarap alam Huajin untuk memenangkan seorang penggarap alam manusia nyata. Demikian pula, tidak banyak perbedaan antara orang sungguhan di alam Renyuan dan orang sungguhan di alam Tianyuan ketika menghadapi seorang praktisi di alam Grandmaster. Kecuali jika seseorang seperti Fang Tianan telah memusatkan kekuatan bintang atau orang sungguhan di alam Tianyuan dengan kesadaran ilahi, dia akan menimbulkan ancaman tertentu bagi para praktisi alam Grandmaster. Tapi itu hanya ancaman. Lebih penting lagi, ancaman seperti itu sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa orang asli di alam Tianyuan ini memiliki beberapa kemampuan yang hanya dimiliki oleh praktisi alam Grandmaster. Di antara murid-murid Istana Bintang, mereka hampir berkisar dari orang-orang nyata di alam manusia Yuan hingga para penggarap tingkat berbeda di puncak alam Tianyuan. Namun, bukan tidak masuk akal bagi seorang murid Istana Bintang untuk menjadi diakon Istana Bintang begitu ia memiliki kesempatan untuk menerobos dan menjadi seorang master. Di seluruh benua, hanya praktisi di tingkat Grandmaster yang benar-benar termasuk dalam kekuatan tempur yang mewakili kekuatan ini. Kultivator tingkat lainnya hanya dapat mencapai potensi kekuatan ini. Dan fenomena ini sama di antara klan Evil. Khususnya, di antara kekuatan monster tingkat ke-7, monster seperti Kaidi yang baru saja memasuki alam Grandmaster, dan monster seperti Kedar yang kekuatannya sebanding dengan monster di tahap tengah alam Grandmaster, masih ada beberapa. Tentu saja, dibandingkan dengan kekuatan makhluk tingkat akhir ke-7, makhluk paling kuat di klan Evil yang kita kenal sejauh ini, Kaidai akan merasa lebih tidak berarti. Pada saat ini, bahkan para tetua dan pemimpin klan-klan monster tidak dapat mendeteksi rahasia yang tersembunyi di kuburan klan monster. Bisakah dia, Kaidai, melakukannya? Fang Tianan hanya bisa merasa tidak berdaya. Dia mengerutkan bibirnya, tersenyum pahit ke arah Kaidai, dan berkata, bukannya kita berdua harus membuka rahasia yang tersembunyi di sini, tapi kita sekarang berada di ruang bawah tanah. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, bukankah kamu akan menyia-nyiakan kesempatan ini? Buang-buang kesempatan. Kaidai masih tidak yakin dengan apa yang dipikirkan Fang Tianan. Ya, buang-buang kesempatan. Fang Tianan mengulangi dengan pasti, dan kemudian menjelaskan,
pikirkanlah, jika kali ini, bukan energi Phoenix Dharma saya yang menstimulasi roh yang tersegel di batu jiwa binatang, aura monster mirip burung Phoenix muncul di tempat ini. Tidak, Kadi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bukankah itu cukup? Kata-kata Fang Tianan bahkan lebih membingungkan, bukan berarti siapapun yang kuat pasti dapat menemukan rahasia di sini, tetapi kita perlu melihat kemampuan siapa, yang relatif sesuai. Kalau begitu, apakah kamu masih bisa memanggil bentuk Phoenix Dharma sekarang? Kaidai bertanya dengan bingung, bahkan jika bentuk Phoenix Dharma tidak dalam bentuk lengkapnya, itu sudah cukup untuk penerangan. Apa menurutmu aku bodoh? Jika Fang Tianan bisa segera memanggil Phoenix Dharma, kita masih perlu bertanya, apakah Kaidai membawa benda penerangan? Belum lagi Dharma Phoenix di tubuh Fang Tianan, yang hampir sepenuhnya memutuskan kontak dengan Fang Tianan, itu adalah Dharma Naga di Fang Tianan yang menurut Fang Tianan tidak pantas untuk memanggilnya saat ini. Pada saat itu, pemandangan seluruh energi Phoenix Dharma yang mengalir ke batu jiwa binatang benar-benar membuat Fang Tianan ketakutan. Pada saat ini, sudah ada aura monster mirip kadal, dan aura monster tipe Phoenix yang tiba-tiba kabur, saling menargetkan dan saling berintegrasi sudah menjadi pembuka mata bagi Fang Tianan untuk, sekali lagi, energi Dharma Naga dipanggil untuk merangsang aura monster mirip kadal. Jika tidak, Fang Tianan bertanya-tanya, akan sulit untuk menentukan apakah dia akan muncul di tempat yang lebih berbahaya jika dia berteleportasi keluar angkasa lagi. Setidaknya, meski ruang bawah tanah saat ini gelap gulita, itu masih lebih baik daripada dikelilingi bahaya. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Setelah mendengar ini, Kaidai benar-benar menyerah dan bertanya pada Fang Tianan, aku berkata untuk berdiri di sini dan menunggu, tetapi kamu tidak setuju, dan di lingkungan yang gelap, kamu berkata kamu bisa jangan bergerak sesuka hati, jika tidak, Anda harus membuat rencana yang masuk akal. Ku bilang, ini adalah wilayah klan IBL-mu, oke. Fang Tianan juga menghela nafas, dan kemudian, kekuatan kesadaran spiritualnya diambil kembali sepenuhnya oleh Fang Tianan. Karena penyebaran kesadaran spiritual akan tercermin kembali di dinding ruang sekitarnya, Fang Tianan secara kasar memahami garis besar seluruh ruang bawah tanah. Hal ini sesuai dengan dugaan Fang Tianan bahwa keduanya datang ke istana tempat jenazah senior klan Ibel dimakamkan. Aku hanya tidak tahu kenapa, tapi istana yang seharusnya muncul di tanah malah jatuh ke bawah tanah. Namun, tidak peduli apa, Fang Tianan memutuskan untuk menemukan mayat monster itu di istana bawah tanah ini terlebih dahulu, dan kemudian menemukan batu jiwa binatang yang menyegel kesadaran ilahi dari mayat monster itu bisa lakukan untuk meninggalkan tempat ini. Jika tidak, biarkan Fang Tianan mencoba menerobos tembok di sekitar istana dengan kekuatannya sendiri. Di bawah instruksi Fang Tianan, Kaidai segera menyerang tembok sekitarnya ke arah tertentu. Akibatnya, tembok istana bawah tanah tidak hanya mengisolasi penetrasi kesadaran spiritual, tetapi juga memblokir dampak kekuatan bintang. Hei, bukankah kesadaranmu mengandung api langit? Kaidai dengan marah berkata kepada Fang Tianan, ini juga harus menjadi habitat para pendahulu klan Ibel mirip Phoenix. Jika kamu menggunakan api langit dengan kekuatan, saya mungkin memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Saat kamu mengatakan itu, aku benar-benar ingin mencobanya. Fang Tianan bergumam diam-diam setelah mendengar ini. Namun, Fang Tianan tahu betul di dalam hatinya bahwa apa yang disebut api langit bukanlah kekuatan magis yang bisa dikuasai monster Phoenix, tetapi kekuatan asal mula api yang diintegrasikan ke dalam lautan kesadaran Fang Tianan. Bisakah kekuatan asal mula api menembus batasan istana bawah tanah ini? Setelah Fang Tianan mengaktifkan energi Phoenix Totem di lautan kesadaran, kesadaran ilahi yang menyebar kembali tidak membawa banyak kejutan bagi Fang Tianan. Satu-satunya hasil yang membuat Fang Tianan tersenyum adalah Fang Tianan menentukan kembali lokasi batu jiwa binatang di istana bawah tanah ini. Ayo pergi. Dengan itu, Fang Tianan berteriak kepada Kaidai, dan dia berjalan menuju ke arah Beast Soul Stone. Di mana kamu? Kaidi tertegun, segera mengikuti, dan bertanya lagi, apakah kamu benar-benar menemukan sesuatu? Jika indraku benar, aku telah menemukan pelaku yang menjatuhkan kita berdua, jawab Fang Tianan sambil berjalan berkeliling. Maksudmu, kamu menemukan Beast Soul Stone? Kaidai juga tidak bodoh. Fang Tianan tidak menjawab secara langsung, tetapi menggunakan tindakannya untuk memberitahu Kaidai. Fang Tianan datang ke sudut istana bawah tanah mati, dan kemudian, segera setelah dia membungkuk, mengambil sebuah batu, menyerahkannya kepada Kaidai, dan memberi isyarat kepada pihak lain untuk memeriksanya. Itu benar-benar batu jiwa binatang. Kaidai merenung sejenak dan menjelaskan, tidak, itu pasti batu luar angkasa.
Aku tidak merasakan aura monster apapun di dalamnya. Karena, aura monster yang awalnya tersegel telah sepenuhnya terlepas dari belenggu batu luar angkasa, dan telah menyatu dengan aura monster kadal di tanah. Fang Tianan berkata, karena alasan inilah mungkin saja kami tidak melakukannya, tidak menerima serangan apapun di istana bawah tanah ini, jika tidak. Fang Tianan mengatupkan bibirnya dan bergumam, tidak semua orang dapat dengan aman memasuki kuburan Ibel dengan kesadaran ilahi mereka sendiri, terutama yang memiliki kekuatan tingkat ketujuh akhir. Lalu apa tujuan menunjukkan kepadaku batu luar angkasa ini? Kaidai bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya untuk memastikan apakah ini batu luar angkasa. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, meskipun semua diskusi kita sebelumnya tampak sangat masuk akal, itu tidak memiliki dasar faktual. Oleh karena itu, dengan bagian ini keberadaan batu luar angkasa, menurut saya, secara kasar kami dapat mempercayai semua spekulasi kami sebelumnya. Kadi berhenti sejenak dan bergumam, aku benar-benar tidak menyadari bahwa gayamu cukup ketat. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang asing. Jika kita tidak memahaminya sama sekali, tidak peduli seberapa sempurna tebakan kita, apa gunanya? Fang Tianan memikirkannya dan berkata, selanjutnya, mari kita cari istana bawah tanah ini. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Maksudmu, mayat klan Ibel senior. Kaidai tercengang. Kemudian, dia tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, berapa tahun telah berlalu, dan bahkan jika kamu ingin mencarinya, kamu tidak dapat menemukannya. Itu belum tentu benar. Fang Tianan melirik Kaidai dan berkata dengan penuh arti. Meskipun, di lingkungan gelap, Kaidai tidak bisa melihat ekspresi Fang Tianan sama sekali. Tetapi, dari nada kata-katanya, Kaidai masih bisa merasakan bahwa suasana hati Fang Tianan tampak jauh lebih bahagia saat ini. Secara tidak sadar, Nabi juga merasakannya, bahkan jika dia berada di istana bawah tanah. Kekhawatiran di hatiku juga sudah sangat berkurang. Fang Tianan hampir menutupi seluruh ruang bawah tanah di sepanjang dinding istana bawah tanah. Saya sudah menjelajahi semuanya. Segera setelah itu, Fang Tianan mengaktifkan kekuatan luar angkasanya, terus-menerus mencoba melakukan konflik di seluruh istana bawah tanah, seolah-olah dia bisa menerobos pertahanan istana bawah tanah dengan kekuatan luar angkasa yang murni. Kubilang, kamu pasti penuh energi dan tidak punya tempat untuk melampiaskan, kan? Kaidai berdiri sendirian di sudut istana bawah tanah setelah Fang Tianan mulai menyelidiki. Fang Tianan tidak memiliki pendapat apapun tentang ini. Namun, tiba-tiba mendengar kata-kata Kaidai, Fang Tianan mengangkat kepalanya, menunjuk ke arah pihak lain, dan berkata jika Anda masih memiliki waktu luang, sebaiknya Anda membantu saya sedikit, bagaimana? Katakan, Kadi menjawab dengan murah hati. Temukan saja semua barang ini di istana ini. Saat dia mengatakan itu, Fang Tianan melemparkan barang-barang itu ke arah tempat Kaidai berdiri. Bahkan di lingkungan yang gelap, baik Fang Tianan maupun Kaidai tidak dapat melihat satu sama lain, namun gerakan yang disebabkan oleh sesuatu yang melewati udara tidak dapat lepas dari indera mereka. Tanpa sadar, Kaidai menangkap apa yang dilemparkan Fang Tianan ke tangannya. Apakah ini? Kaidai jelas tercengang. Saya tidak tahu apa ini, tetapi ketika saya bersandar di dinding dan mencarinya, saya menemukan sesuatu seperti ini muncul pada jarak tertentu. Fang Tianan menjelaskan, saya karena penasaran, saya mengambilnya dan memeriksanya, dan menemukan bahwa ada energi khusus di dalamnya yang akan sulit dideteksi jika saya tidak memegangnya di tangan saya. Ini seharusnya menjadi landasan formasi. Kaidai berkata dengan ragu setelah mendengar ini. Apakah kamu mengenal mereka? Mata Fang Tianan berbinar dan dia berkata, itu akan lebih baik lagi. Kamu dapat membantu kami menemukan semua batu ini terlebih dahulu, dan kemudian kami akan memeriksanya. Jika kami mengeluarkan batu-batu ini, akankah batu-batu ini keluar? Pertahanan istana ini masih sekuat itu. Bukannya aku mengetahuinya, tapi berdasarkan informasi yang aku ambil dari klasik klan Ibel, batu jenis ini berasal dari zaman kuno dan digunakan sebagai landasan formasi. Kaidai menjelaskan, hampir semua master formasi akan menggunakan batu jenis ini saat menyiapkan formasi. Oh, Fang Tianan berkata sambil bercanda, lalu formasi di tanah suci klan Ibelmu dan formasi di sekitar kuburan juga menggunakan batu jenis ini sebagai batu fondasinya. Mengapa kamu bertanya begitu jelas? Kaidai berkata dengan marah, namun, meskipun kamu mengetahuinya, itu tidak ada gunanya, karena, selain landasan dari formasi, kamu harus tahu bahwa formasi apapun memiliki apakah ada mata dharma. Tidak bisakah kita menghancurkan formasi jika kita tidak dapat menemukan mata dharma dari formasi tersebut? Fang Tianan bertanya.
Kecuali jika Anda dapat mengambil semua landasan formasi dan menghancurkannya, jika tidak, setelah formasi telah terbentuk, akan ada aliran kekuatan yang stabil untuk mempertahankan pengoperasian formasi, bahkan jika Anda menghancurkannya. Kehilangan sebagian dari landasan formasi bukanlah halangan besar bagi formasi ini. Hanya saja dari segi waktu yang diperlukan untuk menjalankan formasi, mungkin tidak akan bertahan lama karena kehancuranmu. Lanjut Kai Dai menjelaskan. Benarkah? Fang Tianan tampak sedikit aneh dan memandang Kai Dai, selama formasi ini tidak akan berjalan lama, kita bisa menunggu formasi berhenti dan kemudian memikirkan cara untuk keluar. Yang disebut waktu singkat di sini relatif terhadap waktu keberadaan formasi. Kadi tidak seoptimis Fang Tianan, apakah menurut Anda formasi yang telah berjalan sejak zaman kuno, meskipun tidak menunggu lama. Selain itu, semakin kuat formasinya, semakin banyak batu fondasi formasi yang dibutuhkan. Seperti formasi di istana bawah tanah tempat kita berada sekarang, menurut saya tidak ada cara untuk mengaktifkannya tanpa ratusan atau ribuan formasi batu fondasi. Untuk sesaat, Fang Tianan merasa sedikit tidak tertarik dengan penemuannya. Fang Tianan berjalan mengitari tembok istana bawah tanah, tetapi tidak dapat menemukan lebih dari selusin batu fondasi formasi. Jadi lupakan saja. Namun, dibandingkan dengan jumlah landasan formasi yang diperkirakan Kai Dai terdapat di seluruh formasi, apa yang ditemukan Fang Tianan sejauh ini sangatlah sedikit. Fang Tianan bahkan berpikir bahwa tidak semua landasan formasi akan muncul dalam lingkup formasi. Terus terang, menurut Fang Tianan, dilihat dari jumlah landasan formasi dan susunan landasan formasi di istana bawah tanah, terlihat jelas bahwa beberapa landasan formasi berada di luar istana bawah tanah. Saat ini, Fang Tianan bahkan tidak bisa keluar dari istana bawah tanah. Kecuali jika Fang Tianan menghancurkan formasi yang menutupi istana bawah tanah ini terlebih dahulu, jika tidak, akan menjadi khayalan jika menemukan semua landasan formasi. Tetapi mengapa Fang Tianan ingin menemukan begitu banyak landasan formasi? Apakah kamu tidak akan menghancurkan formasi? Fang Tianan memikirkannya, apa yang ada di depannya tidak diragukan lagi adalah tugas yang mustahil. Dan saat Fang Tianan dan Kai Dai terdiam, Fang Tianan hampir bisa mendengar detak jantungnya sendiri di istana bawah tanah yang gelap ini. Mungkinkah kita benar-benar hanya bisa duduk di sini dan menunggu kematian? Pikiran di benak Fang Tianan berjalan cepat. Namun, dalam hal ini, kita harus mengandalkan bantuan wanita berbaju hijau dan orang lain di lapangan. Jangan bicara tentang berapa banyak waktu yang dibutuhkan wanita berbaju hijau dan lainnya untuk dengan hati-hati memisahkan keberadaan istana bawah tanah ini. Menghadapi formasi yang menyelimuti istana bawah tanah ini, apa yang akan dilakukan wanita berbaju hijau dan lainnya? Fang Tianan mengira dia dan Kai Dai sekarang sepertinya telah memasuki kandang tertutup. Orang dari luar tidak bisa masuk, dan orang dari dalam tidak bisa keluar. Tanpa sadar, Fang Tianan kembali ke Kai Dai lagi. Bagaimanapun, Fang Tianan tidak sendirian di istana bawah tanah. Dengan ditemani Kai Dai, Fang Tianan setidaknya dapat menemukan seseorang yang dapat diajak ngobrol, mengatasi keraguannya, dan menghabiskan waktu. Ku bilang, kamu tidak akan menyerah begitu saja dan hanya duduk di tanah dan mulai bermeditasi dan mengatur nafasmu, kan? Kai Dai melihat tindakan Fang Tianan dan berkata dengan sedikit kebingungan, sepertinya ini bukan milikmu gaya, Lalu apa gayaku? Fang Tianan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan marah. Teruslah bertahan dan jangan pernah menyerah. Kadi mengedipkan matanya dan berkata, bukankah kamu selalu melakukan ini sebelumnya? Tetapi, Anda juga telah melihat bahwa itu tidak berpengaruh sama sekali. Fang Tianan merentangkan tangannya dan berkata, daripada bekerja dengan sia-sia, lebih baik sesuaikan keadaan saya. Selain itu, apa gunanya usaha saya sendiri, aku membuang muka, kamu masih di sini. Apa maksudmu? Kamu pikir aku tidak bekerja keras? Kaidi tidak kesal mendengarnya, malah dia terlihat santai dan berkata, bisa ku beritahu, saat kamu sibuk bekerja, aku sudah memikirkannya ide yang bagus. Oh, Fang Tianan menatap Kai Dai dengan keraguan di matanya, kalau begitu aku perlu istirahat. Mulai sekarang, itu tergantung metodemu. Fang Tianan mengambil kembali landasan formasi di tangan Kai Dai, serta batu jiwa binatang yang awalnya menyegel aura monster mirip burung phoenix, dan kemudian menantikan penampilan Kai Dai. Jika Fang Tianan masih ragu dengan perkataan Kai Dai, itu lebih karena keadaan santai dalam perkataan Kai Dai. Namun, jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, Kai Dai, sebagai klan Ibel, tiba-tiba jatuh ke istana bawah tanah pemakaman klan Ibel. Jika dia tidak memiliki dukungan atau ide apapun, Fang Tianan akan semakin penasaran. Pada saat ini, Fang Tianan menjadi tenang,
memikirkan perilaku Kai Dai sejak dia bangun, dengan perasaan santai dan bahkan ketenangan. Hal ini membuat Fang Tianan sedikit penasaran, apa sebenarnya cara Kai Dai. Terkikik, terkikik. Siapa tahu, Kai Dai terkekeh pada Fang Tianan beberapa saat, lalu berkata dengan nada bercanda, jika kamu ingin melihat penampilanku, aku khawatir aku tidak akan bisa melakukannya, lakukan apa yang kamu inginkan, karena, selanjutnya, aku perlu melihatmu. Aku, Fang Tianan tanpa sadar menunjuk dirinya sendiri dan berkata, benarkah? Jangan terlalu sibuk meragukannya. Biarkan aku menganalisisnya untukmu. Lihat, apakah kita berdua dalam formasi tertutup? Tanya Kai Dai. Tentu saja, Fang Tianan benar-benar tidak tahu mengapa, jika bukan karena formasi yang menyelimuti istana bawah tanah ini, mengapa baik kesadaran ilahi maupun kekuatan bintang tidak dapat menembus kungkungan istana ini. Karakteristik terbesar dari keberadaan suatu formasi adalah keseimbangan energi. Kai Dai melanjutkan menjelaskan, jika, ketika ada gaya eksternal, kekuatannya melebihi formasi, atau berada di dalam formasi, melebihi batas ketahanan formasi ini, apakah menurut Anda formasi ini akan tetap ada? Apakah kamu tidak bercanda? Fang Tianan tidak bisa menahan bibirnya tanpa daya, jika kita memiliki kekuatan yang begitu kuat, kita tidak akan terjebak di sini. Kalau begitu kita juga tidak memiliki kekuatan yang kuat. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Kai Dai memandang Fang Tianan dengan penuh arti dan bertanya dengan ringan. Fang Tianan tiba-tiba terdiam dan berbalik. Hanya menepuk pahanya. Dikatakan, ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Bukannya kamu tidak menduganya, tapi kamu takut hal itu akan menimbulkan gangguan yang lebih besar, kan? Kai Dai tersenyum. Berkata, semua yang ada di sini asing bagi kami. Setelah berubah lagi, tidak ada yang bisa memastikan di mana kami akan muncul. Namun, jika Anda benar-benar ingin mengandalkan diri sendiri dan pergi dari sini, Anda hanya bisa ini pertaruhan. Apa maksudmu? Fang Tianan bertanya pada Kai Dai dengan sedikit aneh. Kai Dai berkata sambil tersenyum masam, aku hanya menemanimu dalam kemalangan. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan begitu dekat denganmu. Tapi sekarang, Kai Dai berhenti sejenak dan berkata, apapun keputusan yang Anda buat, saya tidak bisa menghentikan Anda begitu Anda mengambil keputusan, bukan? Fang Tianan tiba-tiba mengerti apa maksud Kai Dai. Justru karena Fang Tianan mengaktifkan Phoenix Dharma maka dia dan Kai Dai mengandalkan kekuatan batu luar angkasa untuk memasuki ruang istana bawah tanah ini. Jika Fang Tianan dan Kai Dai ingin keluar, mereka hanya bisa mengandalkan itu batu luar angkasa diperoleh di tangan. Jika tidak, tempat di mana mayat para senior klan Ibel, terutama yang berada di akhir tingkat ketujuh, dikuburkan, bukankah itu tempat yang sederhana untuk menjawabnya? Jangan melihat kesibukan Fang Tianan sebelumnya. Jika dia tidak menemukan batu luar angkasa di istana, itu akan sia-sia. Metode yang dilakukan Kai Dai tidak berarti bahwa Kai Dai lebih pintar dari Fang Tianan. Sebaliknya, Kai Dai sepenuhnya menghilangkan situasinya dari pihak Fang Tianan, sehingga kembali ke hubungan mereka berdua kali ini tentang inti dari pertemuan itu. Rasanya seperti seseorang yang perlu mengikat bel untuk melepaskannya. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku masih bisa menyentuh batu luar angkasa saat ini? Fang Tianan mengangkat matanya, menatap Kai Dai, dan berkata kepada sosok kabur itu, kamu tahu, sebelumnya, meskipun dikatakan bahwa aktivasi dari aura monster di batu jiwa binatang adalah suatu kebetulan besar, tetapi dalam analisis terakhir, itu masih karena energi Phoenix Dharma. Dan pada saat ini, tidak ada nafas monster di batu luar angkasa ini. Kalau begitu aku tidak tahu. Kai Dai berkata dengan tatapan tidak berperasaan, kamu, orang yang terlibat, pasti paling tahu apa yang terjadi saat itu. Jika menurutmu metode ini tidak akan berhasil, menurutku, kita benar-benar bisa, hanya duduk di sini dan menunggu. Saat dia mengatakan itu, Kai Dai tanpa sadar melihat sekelilingnya, sepertinya sedang mempertimbangkan berapa lama dia bisa menunggu dalam kegelapan seperti itu. Ngomong-ngomong, Fang Tianan tiba-tiba berkata, jika pergerakan energi formasi ini terlalu seimbang, lalu apa akibatnya jika kamu mengeluarkan aura monster terbesar? Tidak terlalu bagus. Kai Dai berkata dengan ekspresi kesal, pertama-tama, bahkan jika aku mengeluarkan seluruh kekuatanku, tidak akan ada dampak sama sekali pada formasi ini. Jika tidak, aku kesadaran ilahi sebelumnya atau semuanya serangan keluar tidak akan dipantulkan kembali oleh tembok istana. Kedua, auraku tidak ada hubungannya dengan monster mirip burung Phoenix. Tapi, aku benar-benar tidak punya pilihan selain memanggil Phoenix Dharma. Fang Tianan mendengar ini dan berkata tanpa daya, energi Dharma sebelumnya telah lama dihancurkan oleh monster di batu jiwa binatang.
Nafasnya adalah terserap. Kalau begitu berlatih saja. Kaidai berkata setelah berpikir, bukankah kalian para kultivator manusia semua membawa ramuan atau semacamnya? Saya pikir jika Anda ingin mengisi kembali energi yang dikonsumsi dalam tubuh, menggunakan ramuan adalah cara yang baik, bukan pilihan yang buruk. Ngomong-ngomong, kamu sudah menjual banyak pil sebelumnya, kan? Kamu tahu semua ini. Fang Tianan berseru. Namun, mengingat hubungan antara Kaidai dan wanita berbaju hijau, dan fakta bahwa Fang Tianan pertama kali bertemu keduanya di toko pil Li Ji, Fang Tianan segera menyetujuinya. Namun, ketika dia memikirkan obat mujarab yang dimurnikan oleh wanita seperti Kaidai di toko ramuan Li Ji, Fang Tianan merasakan perasaan aneh muncul di hatinya. Sesaat, suasana antara Fang Tianan dan Kaidai menjadi sunyi. Sebagian besar ramuan Fang Tianan disimpan di tablet batas. Untungnya, Fang Tianan dan Kaidai sama-sama berada di lingkungan gelap istana bawah tanah saat ini. Bahkan jika Fang Tianan ingin mengambil sesuatu dari kartu batas, selama itu tidak terlalu besar, Kaidai hanya akan berpikir begitu. Fang Tianan adalah koleksi pribadi. Sepertinya kalian para kultivator manusia kaya. Kaidai merasakan Fang Tianan dan terus mengeluarkan ramuan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan rasa iri, kamu bisa membawa ramuan dalam jumlah besar dengan santai. Mungkinkah jumlah obat mujarab di toko obat mujarab Li Ji yang Anda kendalikan akan sedikit? Fang Tianan mengerutkan bibirnya dan bertanya, saya tidak percaya. Tidak akan ada obat mujarab di tubuh Anda. Lebih banyak selain itu, kamu juga seorang alkemis, kan? Saya seorang alkemis. Bagaimana mungkin? Nada suara Kaidai tampak semakin tidak berdaya. Kami, klan Ibel, tidak memiliki cara untuk memurnikan ramuan. Bagaimana denganmu sebelumnya? Fang Tianan memandang ke pihak lain dengan sedikit keraguan. Maksudmu, aku bertugas menyempurnakan alkimia di Li Ji, kan? Kaidai merenung sejenak, lalu menjelaskan, sejujurnya, memang seperti yang kamu duga. Karena kami, klan Ibel, tidak mungkin, kami menyempurnakan ramuan, tetapi keefektifan ramuan bermanfaat bagi kami para monster, jadi kami pasti akan merekrut sekelompok alkemis manusia untuk menyempurnakan ramuan untuk kami. Fang Tianan mengangguk diam-diam. Tidak ada yang salah dengan penjelasan Kaidai. Fang Tianan berpikir, jika dia memiliki kekuatan dan kekuatan, tetapi tidak memiliki cara untuk memurnikan ramuan itu, maka apakah itu merekrut atau merampok, dia pasti akan mampu mengendalikan beberapa alkemis untuk memenuhi kebudewa dirinya dan kekuatannya. Adapun toko pil Li Ji di kota Tianlong, pada dasarnya adalah toko pil yang dikendalikan oleh klan Ibel. Ini hampir dapat dianggap sebagai sumber bagi klan Ibel untuk mendapatkan ramuan, dan juga merupakan saluran bagi klan Ibel untuk membeli ramuan yang dibutuhkan oleh anggota klan dari dunia luar. Bagaimanapun, setan dan manusia yang membudidaya sama sekali berbeda. Dalam keadaan normal, ahli ramuan manusia mungkin tidak dapat memurnikan ramuan khusus untuk anggota klan Ibel. Bahkan hadiah yang dibayarkan oleh klan Ibel lebih tinggi daripada hadiah yang diberikan oleh seorang kultivator manusia yang meminta untuk memurnikan jenis ramuan yang sama. Sebagai anggota klan Ibel, saya secara alami tidak dapat memurnikan ramuan secara normal. Namun, secara kebetulan, saya mencoba menyempurnakan sesuatu yang mirip dengan ramuan. Pada titik ini, suara Kaidai berhenti sebentar. Jika mata Fang Tianan cerah, sulit untuk mengatakannya, tapi dia bisa melihat wajah Kaidai menunjukkan rona merah yang jarang terjadi, menunjukkan postur seorang putri kecil. Hanya saja pengalamanku terbatas, jadi aku hanya bisa mencoba dan menyempurnakannya terus-menerus untuk mendapatkan pengalaman. Jadi, kamu juga tertarik untuk memurnikan ramuan. Fang Tianan sepertinya memikirkan metode unik Kaidai saat memurnikan ramuan di Li Ji. Fang Tianan merasa cukup terinspirasi klan Ibel, punya ekspektasi mendalam terhadap pemurnian ramuan. Pertanyaan Fang Tianan membuat Kaidai berpikir sejenak. Setelah sekian lama, ketika Fang Tianan merasa pertanyaannya agak mendadak, Kaidai dan Fang Tianan menganalisis pandangan klan Ibel saat ini tentang pemurnian ramuan. Dapat dikatakan bahwa klan Ibel tidak dapat memurnikan ramuan karena alasan mereka sendiri. Oleh karena itu, keinginan klan Ibel akan ramuan benar-benar di luar imajinasi para pembudidaya manusia. Adapun keberadaan toko pil Li Ji di kota Tianlong, telah dibarengi dengan naik turunnya klan Ibel dari awal hingga akhir. Sama seperti ketika klan monster kuat, jumlah toko pil yang dikendalikannya akan relatif besar. Jika klan monster relatif rendah, jumlah toko pil akan relatif berkurang. Namun, apapun yang terjadi, yang pasti klan Ibel akan mendapatkan ramuan tersebut melalui dunia tempat tinggal para pembudidaya manusia. Selain itu,
Kai Dai juga menjelaskan bahwa klan Ibel sendiri telah mencari cara untuk memurnikan ramuan. Jika di zaman kuno, dari waktu ke waktu masih muncul dalam klasik klan monster bahwa senior tertentu dari klan monster dapat memurnikan jenis ramuan tertentu, maka, pada saat ini, setiap anggota klan monster dapat tidak ada cara bagi satu orang untuk memurnikan ramuan yang sebenarnya. Terutama setelah Kai Dai memiliki kemampuan awal untuk menyempurnakan obat mujarab, dia memahami kuncinya. Itulah klan monster. Jika mereka ingin memurnikan ramuan, mereka harus memenuhi beberapa persyaratan ketat. Anggap saja dia adalah seorang alkemis manusia. Selama dia mengaktifkan energinya sendiri, energi sejati, dan bahkan kekuatan bintang, selama atribut alaminya mengizinkannya. Anda bisa menyempurnakan ramuannya, tapi bagaimana dengan klan Ibel? Tidak diragukan lagi akan menjadi lelucon jika membiarkan monster memurnikan ramuan. Sebagian besar monster di daratan mengandalkan konsumsi herbal seperti Genius Earth Tracer secara langsung untuk mendapatkan esensi yang terkandung dalam herbal. Ingin menyempurnakan ramuan? Ya, itu pasti monster tingkat 7, seperti kedar atau lile, setengah manusia dan setengah binatang, atau mungkin sama seperti wanita berbaju hijau dan Kai Dai. Anggota ortodoks dari klan Ibel yang memiliki garis keturunan klan Ibel. Meski begitu, jika klan Ibel mengaktifkan kekuatan bintang di dalam tubuh dan memasuki tungku alkimia, ia tidak akan bisa menjadi praktisi manusia. Efek penggunaan tungku alkimia. Terus terang, itu didasarkan pada fisik klan Ibel. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan bintangnya sendiri untuk mengaktifkan tungku alkimia sesuai dengan proses operasi seorang alkemis manusia. Tidak ada cara untuk menggabungkan berbagai esensi herbal secara anik dalam tungku alkimia untuk membentuk ramuan. Lalu apa yang baru saja kamu katakan adalah bahwa klan Ibel di zaman kuno dan beberapa senior klan Ibel dapat memurnikan ramuan tertentu. Apa yang terjadi? Fang Tianan bertanya dengan cemberut. Jika kekuatan bintang di klan Ibel tidak dapat digunakan untuk memurnikan ramuan, maka seluruh klan Ibel tidak dapat memurnikan ramuan. Kamu sendiri juga seorang alkemis manusia, kan? Tanya Kai Dai. Fang Tianan mengangguk dan tidak menyangkalnya. Namun, mengingat Kai Dai tidak dapat melihat gerakan kecil di tubuhnya untuk saat ini, Fang Tianan sengaja berkata dengan lantang ya. Lalu saat kamu menggunakan tungku alkimia, apakah kamu membuat penemuan khusus? Kai Dai terus bertanya. Penemuan khusus. Fang Tianan merenung, jika itu istimewa, maka itu adalah level tungku alkimia. Tungku alkimia yang berbeda, bahkan jika digunakan oleh alkemis yang sama, akan memiliki efek berbeda ketika digunakan untuk memurnikan ramuan. Petik 2. Ya, Kai Dai mengangguk dan berkata, jadi, para senior klan Ibel di zaman kuno telah secara khusus mempelajari formasi di tungku alkimia, yang kamu sebut tingkat tungku alkimia. Kemudian, mereka menemukan sebenarnya, tidak semua tungku alkimia yang kami klan Ibel tidak dapat gunakan, tetapi beberapa tungku alkimia khusus yang kami klan Ibel dapat gunakan untuk memurnikan ramuan juga dapat menghasilkan beberapa efek. Jadi, untuk efek khusus ini, bisakah senior dari klan Ibel juga menyempurnakan ramuan yang ditargetkan? Fang Tianan bertanya. Itulah maksudnya. Kadi mengatupkan bibirnya dan mengakui, namun, karena setelah zaman kuno, banyak warisan seperti latihan dan seni bela diri telah hilang secara serius. Sekarang, kami telah bekerja keras untuk waktu yang lama, tetapi di sana bukanlah cara untuk menemukan tungku alkimia yang cocok bagi suku Ibel kita untuk memurnikan ramuan. Ketika Fang Tianan mendengar ini, dia hanya bisa diam. Belum lagi klan Ibel, bahkan di dunia pembudidaya manusia, bukankah banyak warisan yang hilang dari zaman kuno hingga saat ini? Bukannya kami belum berusaha keras. Kami ingin mencoba melihat apakah semua tungku alkimia yang kami temukan sejalan dengan karakteristik klan Ibel kami. Kai Dai menambahkan, sayangnya, klan Ibel kami masih belum memilikinya bagaimana cara memperbaiki ramuan itu. Dalam pandangan Fang Tianan, hal ini sepenuhnya disebabkan oleh fisik monster, atau cara kekuatan bintang beroperasi di dalam tubuh, atau bahkan perbedaan struktur tubuh antara monster dan manusia yang membudidayakan. Sama seperti seorang kultivator manusia, mereka yang atribut bawaannya tidak cocok untuk memurnikan ramuan tidak akan bisa menjadi alkemis tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Bahkan jika atribut bawaan mereka konsisten, sama seperti Murong Sue dan Gu Yanran orang menyerah dan menjadi alkemis. Adapun fisik klan Ibel, menurut Fang Tianan, agak mirip dengan bakat atribut air di antara pembudidaya manusia. Hanya sedikit dari mereka yang bisa menjadi alkemis, dan ramuan yang mereka sempurnakan sangat istimewa dan disebut ramuan air. Tentu saja, terkadang,
Alkemis dengan atribut air juga dapat menggunakan api di tungku alkimia untuk memurnikan ramuan populer. Jika seorang alkemis dengan bakat atribut air di alam elemen tanah mengandalkan api di tungku alkimia untuk memurnikan ramuan populer, maka, paling banter, dia hanya dapat memurnikan pil di tingkat alam elemen manusia, yaitu tingkat keempat datanglah obat mujarab. Memikirkan hal ini, Fang Tianan mau tidak mau menyarankan kepada Kaidai jika Anda belum pernah memikirkannya sebelumnya. Saya pikir ketika klan Ibel memurnikan ramuan, mereka dapat belajar dari para alkemis dengan atribut air di antara praktisi manusia, satu kali. Maksudmu, mengandalkan api di tungku alkimia. Kaidi melirik Fang Tianan dan berkata, bagaimana mungkin kita tidak mencoba hal seperti itu? Namun, efek yang diterima sangat kecil, dan, dalam proses awal, menyempurnakan ramuan, kami klan Ibel memang dapat beroperasi sebebas alkemis manusia Anda, dan perubahan bahan herbal serta esensi dalam tungku ramuan juga sangat lancar, namun, pada langkah terakhir pada saat mengembunkan ramuan, sesuatu seperti ini atau itu akan selalu terjadi. Hah! Fang Tianan tiba-tiba menghela nafas ringan. Anda tahu, ketika Fang Tianan memurnikan ramuan menurut teknik pemurnian sebagian besar alkemis di daratan, situasi seperti itu sepertinya telah terjadi. Tanpa sadar, Fang Tianan bertanya karena semua klan Ibel tidak memiliki cara untuk memurnikan ramuan, mengapa Anda masih mencoba menyempurnakan ramuan di Liji? Itu karena jika klan Ibel kita tidak pernah bisa memurnikan ramuan, itu pasti akan membatasi perkembangan klan Ibel kita. Penjelasan santai Kaidai membuat Fang Tianan setuju. Lagi pula, bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku menemukan rahasia penting secara kebetulan? Ketika Kaidai mengatakan ini, dia tiba-tiba menjadi sombong dan bangga. Fang Tianan hanya bisa mengerutkan bibirnya tanpa daya. Sebenarnya, aku memperhatikan proses penyempurnaan ramuan itu ketika kamu berada di Liji. Fang Tianan berkata dengan lembut. Lalu apa pendapatmu tentang ramuan yang aku sempurnakan? Seolah memperhatikan perubahan nada suara Fang Tianan, Kaidai menjadi lebih murah hati, bukankah itu membuat kalian para murid Istana Bintang sangat bersemangat? Dua sahabat menghasilkan banyak, jadi mereka seharusnya tidak mendapat bagiannya, kan? Apa yang kamu bicarakan? Fang Tianan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku benar-benar tidak menyadarinya. Jika kamu dapat mempromosikan ramuan semacam ini secara luas, mungkin klan monstermu akan lebih baik dalam hal ini, profesi alkemis, juga dapat menempati posisi yang baik. Memohon untuk dipukul. Kaidai mau tidak mau melambaikan tangan kanannya ke arah Fang Tianan, dan kemudian Kaidai bertanya dengan serius, apakah kamu tidak penasaran mengapa saya mencoba menyempurnakan pil jenis ini? Apa yang membuat penasaran tentang ini? Fang Tianan secara alami mendengar tanda kebanggaan yang tersembunyi dalam kata-kata Kaidai. Namun, Fang Tianan tidak akan jatuh ke dalam perangkap Kaidai. Sebaliknya, dia dengan sengaja salah memahami perkataan Kaidai terlahir seperti ini, jadi kamu bisa menyempurnakan ramuan semacam ini. Jika tidak, lihatlah nona Anda, mengapa Anda tidak mencoba memurnikan ramuan itu? Kamu, Kaidai tiba-tiba melebarkan matanya, dan aura seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat, seolah dia ingin melihat dengan jelas apakah orang yang berdiri di depannya adalah Fang Tianan, dan berkata dengan keras, Fang Tianan, kamu berani mengatakan apa yang baru saja kamu katakan lagi? Fang Tianan berhenti dan bergumam dengan suara rendah, jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan. Apa masalahnya? Kamu tidak bertanya dulu. Itukah yang aku tanyakan padamu? Kaidai masih berkata dengan keras. Lalu apa maksudmu? Fang Tianan bertanya sambil bercanda, apakah kamu bertanya padaku tentang metodemu dalam memurnikan ramuan? Itu sangat umum. Biasa, suara Kaidai masih terasa sedikit lebih tinggi. Sepertinya sebagai seorang alkemis, metodemu dalam memurnikan ramuan tidak terlalu bagus. Kamu bahkan tidak bisa mengatakan ini. Proses setiap alkemis dalam merangsang energi dalam tubuhnya untuk memasuki alkimia berbeda-beda. Namun, alkemis dengan penglihatan yang lebih baik secara kasar dapat menebak beberapa metode pemurnian ramuan hanya dengan melihat proses pemurnian ramuan oleh alkemis lain. Meskipun ketika Kaidai menyempurnakan alkimia, dia menggunakan energi kesadaran spiritualnya untuk menarik formasi dan menyegelnya ke dalam tungku alkimia. Secara alami akan sulit bagi alkemis manusia biasa untuk mendeteksinya. Lagi pula, jelas tidak realistis bagi Anda untuk meminta seorang kultivator yang bahkan belum memahami kesadaran spiritual untuk memahami fluktuasi kesadaran spiritual dalam alkimia. Tapi bagaimana dengan Fang Tianan? Kaidai tahu betul bahwa meskipun kekuatan kesadaran spiritual Fang Tianan sedikit lebih lemah daripada miliknya,
kekuatan serangan kesadaran spiritualnya jauh lebih tinggi daripada Kai Dai karena mengandung api kesadaran ilahi. Jika Fang Tianan, sebagai seorang alkemis yang luar biasa, mau tidak mau menemukan detail formasi Kai Dai ke dalam tungku alkimia saat menyempurnakan ramuan. Kecuali jika level alkimia Fang Tianan benar-benar tidak bagus. Namun, dilihat dari kualitas kumpulan pil yang diberikan Fang Tianan ke toko pil Li Ji, meskipun semuanya adalah pil bermutu rendah dalam hal mutu, namun kualitasnya sangat luar biasa. Selama Fang Tianan sendiri adalah salah satu orang yang menyempurnakan ramuan ini, Kai Dai tidak akan menyangkal bakat Fang Tianan dalam menyempurnakan ramuan. Lagi pula, alasan mengapa Kai Dai mengangkat masalah pemurnian ramuan adalah karena dia ingin memastikan bakat Fang Tianan dalam pemurnian ramuan. Namun, jawaban Fang Tianan itu benar-benar mengganggu Kai Dai. Oke, level pemurnian ramuanku tidak ada hubungannya denganmu klan monster, kan? Fang Tianan tersenyum dan berkata kepada Kai Dai, mungkinkah, sebagai anggota Istana Bintang, aku murid, apakah kamu masih akan menyeretku ke klan Ibel untuk menyempurnakan ramuan untukmu? Siapa yang peduli? Kai Dai bergumam dengan marah, kami, klan Ibel, bukanlah sejenis alkemis. Kami semua membutuhkan mereka. Hei, sepertinya kalian klan Ibel telah memperoleh banyak ramuan tingkat tinggi, kan? Fang Tianan juga menggoda pihak lain setelah mendengar ini. Pokoknya, pasti ada lebih dari kamu, kata Kai Dai sejenak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bisa menjawab seperti ini. Obat mujarab tingkat tinggi. Secara khusus, ini adalah ramuan tingkat ke-7. Karena kualitas obat mujarabnya, ini sepenuhnya sesuai dengan tingkat kekuatan kultivator manusia. Di antara para pembudidaya manusia, termasuk kekuatan tertinggi seperti Istana Bintang, 5 penguasa Istana Bintang semuanya hanya berada di tahap akhir alam Grandmaster. Terus terang, Anda hanya dapat meminum ramuan tingkat tinggi tingkat 7. Meski begitu, ramuan tingkat ke-7 hanya bisa diminum oleh praktisi di tingkat Grandmaster. Di dunia kultivator manusia, memang ada banyak kultivator tingkat master. Kalau bicara tentang alkemis tingkat master, mereka sangat jarang. Bahkan kekuatan tertinggi seperti Star Palace hanya dapat memiliki beberapa alkemis tingkat master. Sejauh yang diketahui Fang Tianan, penatuaku dan penguasa aula utama adalah yang paling berbakat dalam memurnikan ramuan dan memiliki pencapaian terdalam. Sebagian besar ramuan tingkat ke-7 di Istana Bintang dibuat oleh 2 orang ini. Fang Tianan tidak tahu tentang yang lainnya. Mungkin ada beberapa alkemis tingkat master, tetapi Fang Tianan tahu betul bahwa meskipun para master ini dapat memurnikan ramuan, kebanyakan dari mereka masih berada pada level orang sungguhan. Tahukah Anda, sebenarnya ada hubungan tertentu antara pangkat alkemis dan tingkat kekuatan kultivator. Sepertinya kekuatan Anda hanya dimiliki oleh orang sungguhan di alam Yuan manusia. Kemudian, ramuan tingkat tertinggi yang dapat Anda sempurnakan, yaitu ramuan tingkat keempat, setara dengan tingkat kekuatan Anda. Jika Anda ingin menyempurnakan ramuan melebihi level tersebut, itu akan lebih sulit daripada menggunakan kekuatan Anda untuk menantang level tersebut. Bahkan bagi seorang alkemis manusia, tidak peduli betapa berbakatnya dia, sudah sangat sulit untuk menyempurnakan ramuan yang sebanding dengan kekuatannya sendiri. Dalam kebanyakan kasus, tingkat kekuatan seorang alkemis lebih rendah daripada para praktisi. Obat mujarab tingkat tinggi mencakup ramuan tingkat 7 hingga 9. Belum lagi ramuan tingkat 9, Kai Dai belum pernah melihat ramuan tingkat 8. Kecuali klan monster, kekuatan top seperti Istana Bintang dan Istana Awan Api tidak memiliki ramuan tingkat 8. Master Aula Utama Istana Bintang berada di tahap akhir alam Grandmaster dalam hal kekuatan, dan bahkan mungkin telah mencapai puncak alam Grandmaster. Sebagian besar ramuan yang bisa dia saring masih merupakan pil tingkat ke-7 tingkat rendah. Kadang-kadang, akan ada pil kelas menengah. Jika kebetulan, ramuan kelas 7 tingkat tinggi dapat dimurnikan, itu dapat digunakan sebagai harta karun Istana Bintang. Dari sini kita dapat melihat betapa tidak berperasaannya Fang Tianan ketika dia mengatakan bahwa suku Ibel akan mengumpulkan banyak ramuan tingkat tinggi. Kai Dai mengira Fang Tianan melakukannya dengan tujuan untuk mengejek. Jika kita mengatakan bahwa untuk ramuan tingkat rendah, jika tidak ada pola ramuan yang dihasilkan, keefektifan ramuan tersebut akan hilang dengan cepat. Namun, jika menyangkut ramuan tingkat menengah, atau bahkan ramuan tingkat tinggi, karena keefektifannya obat mujarab itu sendiri, sungguh luar biasa, khasiat obat yang terkandung dalam sebuah pil sangatlah besar. Sekalipun disimpan lebih lama, tidak akan banyak pengaruhnya. Ini adalah umur simpan sebuah pil. Semakin tinggi kualitas obat mujarab, semakin lama umur simpannya.
Selama masih dalam periode ini, jika ramuan tingkat menengah dan ramuan tingkat tinggi diminum oleh praktisi, tidak peduli seberapa buruk efeknya, keduanya masih dalam kisaran yang dapat diterima, dan mereka belum sepenuhnya lolos dari pil ini. Efek yang dimiliki obat mujarab sesuai dengan peringkat yang diwakilinya. Namun, setelah waktu penyimpanan melebihi umur simpan, ramuan tingkat tinggi kemungkinan besar akan langsung direduksi menjadi ramuan tingkat menengah, dan setelah meminumnya, mungkin ada beberapa gejala sisa. Tidak ada kekuatan yang cukup bodoh untuk menimbun ramuan tingkat menengah, atau bahkan ramuan tingkat tinggi dalam jumlah besar. Pada dasarnya, sebagai murid langsung Star Palace, keuntungan Fang Tianan setiap bulannya mencakup banyak ramuan tingkat menengah yang akan segera kedaluarsa. Ini disimpan oleh pasukan top seperti Star Palace sebagai cadangan ramuan. Begitu pertempuran besar terjadi, jika kekuatan besar tidak memiliki dukungan obat mujarab, niscaya mereka akan berada dalam posisi yang dirugikan. Namun, ramuan yang dipesan tidak dapat disimpan selamanya. Ramuan yang baru dimurnikan harus terus dikumpulkan untuk menggantikannya. Oleh karena itu, setiap kekuatan teratas harus berurusan dengan master ramuan tingkat menengah dan tinggi. Misalnya, klan monster, yang anggota klannya tidak dapat memurnikan ramuan, lebih memperhatikan perekrutan alkemis. Fang Tianan berpikir bahwa alasan mengapa Kaidai menyebutkan ramuan itu kepadanya mungkin karena dia ingin memenangkan hatinya. Dalam pemahaman Kaidai, meskipun Fang Tianan tidak memiliki bakat luar biasa dalam memurnikan ramuan, siapa yang membuat Fang Tianan mengenal banyak alkemis dengan bakat luar biasa? Selama ada cara untuk mendapatkan obat mujarab, klan Ibel tidak akan peduli apakah Fang Tianan sendiri adalah seorang alkemis yang luar biasa. Karena kalian klan Ibel tidak perlu memurnikan ramuan sendiri, kalian memiliki kesempatan untuk mendapatkan ramuan tingkat tinggi, jadi mengapa kalian harus terlalu khawatir dan mencoba memperbaikinya sendiri? Fang Tianan berkata kepada Kai dengan beberapa seru. Dai bertanya, dengan kekuatan klan IBLmu dan kemudahan mendapatkan ramuan herbal, kamu pasti bisa menukar ramuan dalam jumlah besar dengan praktisi manusia untuk digunakan. Apa yang Anda katakan secara umum benar, terutama untuk ramuan tingkat rendah dan menengah. Kami dapat menukarkannya sebanyak yang kami butuhkan. Kaidai menjelaskan, selain itu, dalam hal harga pertukaran, klan Ibel kami akan melakukannya tidak terlalu menderita. Sama seperti Anda, ketika Anda pergi ke toko ramuan Liji untuk menjual ramuan, ada permintaan ramuan di tingkat ke-5, ke-6, dan bahkan ke-7 jika persediaannya terbatas, akan sangat sulit bagi kami para monster untuk memperolehnya dalam jumlah besar. Ini, Fang Tianan merenung, mengangguk, dan berkata, itu benar. Jika kekuatan tertinggi seperti Star Palace tidak dapat memuaskan anggotanya sendiri dengan ramuan yang dimurnikannya, mereka tentu tidak akan menjualnya. Sebaliknya, jika para alkemis yang tidak memiliki kekuatan tertinggi untuk diandalkan, setelah mereka menyempurnakan ramuan tersebut, lebih banyak praktisi yang mengetahui situasinya akan datang untuk membelinya. Bagaimanapun, ini disebabkan oleh kelangkaan alkemis di benua ini. Jika tidak, ketika Anda membutuhkan ramuan tertentu, bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk menyediakan ramuan untuk memurnikan sejumlah ramuan, mengapa Anda masih perlu mengandalkan koneksi untuk menemukan alkemis untuk membantu Anda memperbaikinya? Hadiah terakhir hanya satu setelah berhasil menyempurnakannya. Bahkan jika ahli ramuan gagal menyempurnakannya, tidak perlu menanggung konsekuensi apapun bagi Anda. Dan beberapa alkemis tingkat tinggi, dalam banyak kasus, mungkin tidak dapat membantu Anda menyempurnakan ramuan ketika seseorang datang memintanya. Jika bukan karena kelangkaan alkemis, siapa yang mau bergabung dan membiarkan Anda membuang ramuan untuk memurnikan ramuan? Jadi, jika klan Ibel kita dapat memurnikan ramuan sendiri, bahkan ramuan tingkat rendah dan menengah akan menjadi hal yang sangat berarti bagi seluruh klan Ibel kita. Kaidai menyimpulkan dari klan Ibel kita, jika semua ramuan tingkat rendah digunakan, itu tidak akan berpengaruh pada kita. Hanya ramuan tingkat 6 ke atas yang dapat digunakan oleh klan Ibel kita. Ada banyak permintaan. Berpikir bahwa anggota klan Ibel, seperti Kedar dan Lile, semuanya memiliki kekuatan binatang Ibel tingkat ke-7, Fang Tianan secara alami memahami apa yang dimaksud Kaidai. Untuk klan Ibel dengan kekuatan tingkat ke-7, meminum ramuan tingkat rendah, atau bahkan tingkat ke-4 dan ke-5 tidak akan berpengaruh sama sekali. Kecuali jika itu adalah obat mujarab yang sangat bertarget. Kalau tidak, akan sia-sia menggunakan ramuan ini untuk anggota klan Ibel. Obat mujarab tingkat 6 dan 7 pada dasarnya dapat memenuhi tingkat kekuatan sebagian besar klan Ibel. Ini tidak berarti bahwa praktisi di tingkat Grandmaster harus meminum ramuan tingkat ke-7. Banyak ramuan tingkat 6 yang sama efektifnya bagi praktisi di tingkat Grandmaster. Jika sebaliknya,
Jika seorang kultivator di alam Tianyuan dengan gegabah meminum ramuan tingkat ketujuh, akan ada konsekuensi yang tidak dapat dicerna. Tahukah Anda, ketika Fang Tianan berada di alam Huajin, dia hampir mendapat masalah saat mengambil ramuan dari alam manusia Yuan. Jika bukan karena energi atribut yang di tubuh Fang Tianan, yang cukup istimewa, dan milik Fang Tianan, pemahaman tentang keefektifan obat mujarab. Sulit untuk mengatakan bahwa Fang Tianan sudah menjadi gila. Belum lagi, ketika dia berada di alam Tianyuan, dia mengambil ramuan tingkat ketujuh milik alam Grandmaster. Adapun monster yang kekuatannya belum mencapai level ketujuh, kecuali mereka memiliki garis keturunan ortodoks dari klan monster, mereka tidak dapat dianggap nyata di mata Fang Tianan atau di mata anggota klan monster seperti Kaidai monster itu sendiri klan. Memikirkan hal ini, Fang Tianan agak mengerti. Kaidai dan anggota klan Ibel lainnya sangat menginginkan obat mujarab. Orang-orang di sekitar Anda tidak tahu cara memperbaiki. Di antara orang-orang yang saya kenal, sama sekali tidak ada cara untuk memurnikan obat mujarab. Mereka hanya bisa membelinya dari praktisi manusia untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, emosi seperti itu. Setelah berkembang dalam waktu yang lama, suku Ibel secara alami akan merindukan beberapa alkemis muncul di antara suku mereka sendiri. Saya sangat penasaran, karena pemurnian ramuan tingkat rendah tidak dapat digunakan oleh klan Ibel, mengapa Anda masih mencoba menyempurnakan ramuan semacam itu? Fang Tianan bertanya dengan sedikit malu. Hanya untuk mencobanya dan menemukan cara yang cocok untuk memurnikan ramuan itu, kata Kaidai secara alami. Kalau begitu, kamu tidak bisa begitu saja memperbaiki hal semacam ini, kan? Fang Tiana mengerutkan bibirnya dan berkata, lagi pula, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap sebagai obat mujarab. Apakah menurutmu begitu mudah bagi kami klan Ibel untuk memurnikan ramuan? Kaidai berkata dengan marah, bahkan jika aku memurnikannya di toko ramuan Liji, itu masih membutuhkan banyak uang, banyak waktu untuk akhirnya menemukannya di klasik. Jika saya benar-benar ingin menyempurnakan ramuan itu, saya tidak memiliki kemampuan. Maksudmu, kamu tidak tahu tentang formasi yang digunakan saat memurnikan ramuan? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hah, Kaidai sedikit bingung, lalu, agak aneh, dia berkata kepada Fang Tianan, jadi, kamu tahu segalanya. Apa yang kamu tahu? Fang Tianan tercengang. Saat saya menyempurnakan ramuan, saya melakukannya melalui formasi. Kaidai menjelaskan. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, apa gunanya? Bukankah kalian para alkemis manusia tidak menggunakan formasi saat memurnikan ramuan? Kali ini, giliran Kaidai yang menjadi penasaran, lagi pula, menurut informasi yang telah kami pelajari, saya juga tidak menyadari bahwa Anda perlu melakukannya, gunakan formasi dalam proses pembuatan alkimia. Tanah suci klan Ibelmu dijaga oleh formasi. Lalu, ada juga formasi di kuburan klan Ibel. Bahkan di daerah tempat tinggalmu, ada banyak tempat di mana formasi dipasang. Benar, berkata dengan tegas, bahkan di tempat kita terjebak sekarang, masih ada formasi. Oleh karena itu, meskipun Anda perlu menggunakan formasi saat memurnikan ramuan, Anda tidak akan melakukannya. Itu seharusnya hanya upaya untuk menyempurnakan ramuan yang belum berbentuk. Secara relatif, pemahaman klan Ibel kita tentang formasi memang sedikit lebih baik. Kaidai mengerucutkan bibirnya dan berkata, namun, setiap formasi memiliki efek yang berbeda. Ini seperti akankah formasi yang kamu temui saat pertama kali memasuki tanah suci klan monster. Sama dengan formasi yang kita kepung sekarang. Kemudian Anda dapat sepenuhnya menggunakan pengetahuan Anda tentang formasi dan mencoba sedikit demi sedikit untuk menyempurnakan ramuannya. Mungkin karena fakta bahwa efektivitas formasi memang berbeda, seperti yang tidak dilakukan Fang Tianan di klan Ibel Fang Tianan, memahami formasi yang terlihat di tanah suci, dan informasi-formasi yang diungkapkan dalam pedoman alkimia semuanya ditujukan untuk menyempurnakan ramuan. Fang Tianan hanya bisa dengan santai menyebutkan, bagaimanapun, keluarga klan Yao Anda memiliki tujuan yang besar, jadi itu tidak masalah jika kamu hanya menyia-nyiakan beberapa bahan. Kaulah yang memiliki keluarga hebat dan bisnis hebat. Kaidai memutar matanya ke arah Fang Tianan. Segera, Kaidai berpikir bahwa di lingkungan yang gelap, bahkan jika dia memutar matanya beberapa kali lagi, Fang Tianan akan mengabaikannya. Kaidai tiba-tiba menjadi lebih tertekan, menurutmu, tidak peduli itu informasi-formasi perlu dicoba dengan hati-hati, dan ramuan untuk memurnikan ramuan juga harus terus-menerus dicocokkan. Dalam hal ini, akan aneh jika berhasil memurnikan ramuan itu. Oke, percaya atau tidak? Fang Tianan menghadap pihak lain, merentangkan tangannya dan berkata,
bagaimanapun, menurutku idemu untuk mengandalkan formasi untuk menyempurnakan ramuan itu bagus. Secara khusus, itu kita bisa hanya mengandalkanmu klan Ibel untuk mengetahuinya sendiri. Apa maksudmu? Untuk sesaat, mata Kaidai berkedip-kedip. Titik 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 titik. Aku berkata, bisakah kamu berhenti mencoba menipuku? Fang Tianan berkata tanpa daya, bahkan jika aku bisa memurnikan ramuan, aku hanya bisa memurnikan ramuan tingkat rendah. Lalu, kamu tahu kekuatanku pada tingkat ini, menurutmu, bahwa orang sepertiku dapat dianggap memiliki bakat alkimia. Oleh karena itu, aku bukanlah seorang alkemis yang layak direkrut oleh klan IBL-mu. Tapi kamu pasti kenal beberapa alkemis, kan? Kaidai berkata tajam. Oke, jika Anda menginginkan ramuan tingkat rendah, saya akan datang dan menukarnya dengan obat herbal bersama Anda ketika saya memiliki kesempatan di masa depan. Bagaimana kalau, Fang Tianan memikirkannya namun, untuk sementara, jika Anda ingin menjual ramuan tingkat rendah, terutama dalam jumlah banyak, akan terlalu boros jika langsung pergi ke tempat seperti toko ramuan Li Ji untuk menjualnya dan kemudian mengubahnya menjadi obat herbal. Jika bisa ditukar langsung dengan klan Ibel, itu akan jauh lebih tersembunyi. Yang paling menggerahkan Fang Tianan adalah begitu Fang Tianan memiliki kesempatan untuk memurnikan ramuan tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi, hanya klan Ibel yang dapat menyediakan ramuan yang cukup untuk mereka. Namun, setelah melihat puncak gunung es klan monster, Fang Tianan sangat terkesan dengan kekuatan klan monster. Bahkan Fang Tianan tidak berpikir bahwa klan monster lebih lemah dari kekuatan top seperti Star Palace. Jika Fang Tianan benar-benar menunjukkan bakat supernya dalam bidang alkimia, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa keselamatan Fang Tianan sendiri, terutama kebebasannya, akan dibatasi pada saat itu. Fang Tianan tidak ingin menjadi alat klan Ibel yang bertanggung jawab untuk memurnikan ramuan. Oleh karena itu, Fang Tianan hanya dapat mempertimbangkan untuk menjual beberapa ramuan tingkat rendah, dan bahkan beberapa ramuan tingkat rendah tingkat menengah, seperti ramuan tingkat 4 dan 5, kepada klan Ibel seiring berjalannya waktu, tukar saja ramuan yang Anda perlukan untuk memurnikan ramuan. Jika sulit untuk menjual ramuan tingkat rendah dalam jumlah besar sekaligus, maka untuk ramuan tingkat menengah dan tinggi, Fang Tianan tidak perlu khawatir mencari pembudidaya yang membutuhkannya. Apakah hanya ada ramuan tingkat rendah? Kaidai tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Tianan di dalam hatinya. Menurut pendapat Kaidai, jika Fang Tianan dapat menyediakan ramuan tingkat rendah dalam jumlah besar sekaligus, pasti akan ada banyak alkemis di belakangnya yang mendukungnya. Jika semua alkemis ini dipromosikan menjadi alkemis sungguhan, maka ramuan yang bisa mereka sempurnakan akan layak menjadi perhatian klan Ibel. Kalau tidak, semuanya adalah ramuan tingkat rendah, dan bagi klan Ibel, itu hanyalah bisnis biasa. Jika tidak, apakah menurut Anda jika itu adalah ramuan tingkat menengah, Anda akan membiarkan saya menjualnya sendiri? Fang Tianan mengajukan pertanyaan secara langsung, namun, jika ada peluang untuk menyempurnakan ramuan tingkat menengah di masa depan, jika demikian, bukan berarti saya tidak mempertimbangkan untuk menjualnya kepada Anda. Kalau begitu sudah beres. Kadi tampak bersemangat dan bertepuk tangan. Fang Tianan bergumam, apakah kamu tidak ingin bertanya tentang harganya? Lagi pula, kamu juga langsung menukarnya dengan ramuan yang digunakan untuk menghaluskan ramuan itu, kan? Kaidai tiba-tiba berkedip licik. Jika ramuan yang digunakan oleh Fang Tianan untuk memurnikan ramuan semuanya ditukar dari klan Ibel, maka apakah klan Ibel tidak akan mengetahui nilai kumpulan ramuan berikutnya yang akan ditebus oleh Fang Tianan? Hanya berdasarkan kualitas ramuan yang ditukarkan, pada dasarnya Anda dapat menentukan perkiraan kasarnya. Bahkan menilai dari penelitian klan Ibel tentang ramuan, mereka dapat mengetahui jenis ramuan apa yang dibutuhkan Fang Tianan untuk ditukar dengan ramuan tersebut. Fang Tianan jelas memikirkan hal ini saat ini, dan hanya bisa tersenyum pahit, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat itu, haruskah kita juga menukar sebagian ramuan dari Istana Bintang? Fang Tianan merenung, jika tidak, akan mudah terekspos. Sebelum Fang Tianan, dia hanya menganggap bahwa klan monster dapat menyediakan ramuan yang lebih kaya daripada Istana Bintang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa jika semua ramuan untuk ramuan yang ingin dia saring diperoleh dari klan monster, orang-orang klan monster pasti bisa menebaknya, ramuan spesifik yang dia sempurnakan. Jika dalam situasi saat ini, Fang Tianan hanya memurnikan ramuan tingkat rendah, lupakan saja, setidaknya itu tidak akan menarik perhatian klan Ibel. Namun, ketika Fang Tianan memiliki kekuatan untuk memurnikan ramuan tingkat menengah, dan bahkan tinggi obat mujarab tingkat, akan baik-baik saja. Selama Fang Tianan benar-benar menunjukkan bakat seperti itu,
klan Ibel pasti akan kehilangan kesempatan untuk memenjarakan Fang Tianan. Niat kebebasan Fang Tianan tidak mungkin terwujud. Kecuali Fang Tianan selalu bisa bersembunyi di gerbang Gunung Istana Bintang. Jika tidak, Fang Tianan tidak berpikir bahwa kemampuannya sendiri cukup untuk menantang kelompok besar seperti klan monster. Oleh karena itu, pada akhirnya, di bawah tanggapan gembira atau ragu-ragu Kaidai, Fang Tianan hanya bisa berkata tanpa daya, saya sangat memahami keinginan suku Ibel Anda akan obat mujarab. Ini tetaplah kamu, hanya seorang kultivator manusia. Jika kamu adalah monster, urgensimu mungkin lebih kuat dariku. Kaidai menganalisis dan berkata, oke. Dia mengatakan bahwa klan Ibel kita penuh dengan niat baik terhadapnya alkemis manapun. Benarkah? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, lalu mengapa aku diserang oleh klan Ibelmu ketika aku memasuki Rawa Yunfang? Itu karena kamu memiliki niat jahat, oke. Kaidai bertanya pada Fang Tianan, omong-omong, Nona dan aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengejar orang ini sampai ke Rawa Yunfang. Saya rasa saya sudah sedikit menyesalinya. Fang Tianan melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Tidak ada gunanya menyesalinya, Kaidai berkata dengan tenang, sebaiknya kamu memikirkan cara keluar dari sini dulu. Ku bilang, ini masalah kita berdua, oke. Tidakkah kamu berharap untuk keluar dari sini? Fang Tianan berkata dengan marah, sepertinya hanya aku yang terjebak di sini. Saya berada di klan monster, dan saya tidak memiliki kesempatan untuk pergi untuk saat ini. Terjebak di sini sama persis dengan tinggal di tanah suci klan monster. Terlebih lagi, tidak ada bahaya di sini. Jadi, Kaidi terdiam setelah jeda, dia menjelaskan, saya tidak terburu-buru sama sekali, tidak seperti beberapa orang yang selalu ingin keluar. Apakah tidak ada bahaya di sini? Fang Tianan tercengang. Karena saya tidak tahu banyak tentang formasi tersebut. Namun, setelah sekian lama berada dalam formasi ini, saya yakin ini hanyalah formasi pelindung. Seharusnya tidak ada bahaya apapun. Kaidai menjelaskan, saya pikir dengan kekuatan kita berdua, meskipun waktu penyelamatan akan tertunda, kita bisa menunggu. Fang Tianan ingin mengatakan sesuatu bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup sampai anggota penyelamat klan Ibel tiba, dia tidak ingin membuang waktu dan tinggal di sini, bukan? Namun, memikirkan sulitnya formasi di istana bawah tanah ini, Fang Tianan sepertinya setuju dengan kata-kata Kaidai. Bagaimana cara memecahkan formasi yang energinya relatif seimbang? Fang Tianan tidak berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan monster tingkat ke-7 sekarang. Seluruh istana bawah tanah sepertinya tiba-tiba menjadi sunyi senyap lagi karena keheningan Fang Tianan. Fang Tianan duduk bersila, menyesuaikan kondisinya dan memikirkan cara menghadapinya. Sebagian besar ramuan di tangannya dimaksudkan oleh Fang Tianan untuk meningkatkan kekuatan bintang di tubuhnya. Jika Fang Tianan menyempurnakan ramuan tingkat rendah sendiri, secara alami tidak akan ada efek seperti itu. Namun, Fang Tianan tidak akan siap ketika dia keluar dari istana bintang untuk berlatih. Tidak hanya Fang Tianan, tetapi Guyang dan Murong Sue juga membawa banyak ramuan tingkat menengah. Kalau tidak, bagaimana Kaidai bisa iri dengan kekayaan Fang Tianan? Langkah pertama yang perlu dilakukan Fang Tianan adalah memperkuat energi naga Dharma pada dantian di tubuhnya. Pada saat yang sama, di zong dantian Fang Tianan, tidak ada lagi aura Phoenix Dharma. Hanya lautan kesadaran Fang Tianan yang masih mempertahankan totem Phoenix Dharma. Fang Tianan untuk sementara tidak memiliki cara untuk memanggil Phoenix Dharma. Jika tidak, berdasarkan saran Kaidai sebelumnya, Fang Tianan berpikir dia bisa mencobanya dan menggunakan energi Phoenix Dharma untuk menyebabkan ketidakseimbangan energi formasi di istana bawah tanah. Oleh karena itu, setelah Fang Tianan merasa wujud naganya tidak dapat lagi menyerap energi, dia memusatkan perhatiannya pada batu luar angkasa yang ditemukan. Memang ada ruang khusus di batu luar angkasa biasa. Dengan kekuatan luar angkasa, mudah bagi Fang Tianan untuk memeriksa batu luar angkasa yang tidak mengandung aura monster yang tersegel. Namun, yang membuat Fang Tianan sedikit penasaran adalah sifat-sifat batu luar angkasa tampaknya agak mirip dengan kartu batas. Tidak, tepatnya, itu adalah tanda batas yang menyatu dengan dantian Fang Tianan. Semuanya adalah batu, tidak lebih dari biji batu luar angkasa, yang sedikit istimewa, yang tidak dapat dipahami oleh Fang Tianan, dan token batas adalah logam yang aneh. Terlebih lagi, apakah itu batu luar angkasa atau tanda batas, terdapat ruang yang relatif independen. Tiba-tiba, Fang Tianan mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Kaidai, dari pemahaman Anda, dapatkah batu luar angkasa ini digunakan untuk membuat cincin penyimpanan? Hei, kamu bahkan tahu ini.
Kai Dai, yang juga mengatur nafasnya, sedikit terkejut. Kemudian, dia sepertinya mengira Fang Tianan memiliki energi luar angkasa, dan kemudian dia merasa lega dan berkata, tapi, kami setelah suku Ibel meneliti batu luar angkasa secara menyeluruh, mereka menemukan bahwa batu luar angkasa tidak dapat digunakan sendiri sebagai bahan untuk memperbaiki cincin penyimpanan. Apakah Anda perlu menambahkan materi lain? Fang Tianan mengangguk sedikit. Ini bukan tambahan, tapi hanya bisa digunakan sebagai bahan pembantu. Kai Dai berkata dengan tegas, sepertinya memang ada ruang independen di batu luar angkasa. Namun, kamu juga tahu kalau ruang seperti itu hanya digunakan untuk menyegel. Jika kamu ingin menggunakan nafas monster untuk menyimpan sesuatu, itu berbeda. Apa bahan pemurnian untuk cincin penyimpanan? Fang Tianan bertanya. Saya tidak tahu tentang ini. Kai Dai berkata sambil tersenyum, saya tidak pandai memurnikan senjata. Saya hanya tahu bahwa jika batu luar angkasa dapat digunakan untuk memperbaiki cincin penyimpanan, maka Anda manusia pembudidaya di dalam dunia selama kamu seorang alkemis, kamu pasti akan memiliki cincin penyimpanan yang bagus. Ketika dia memikirkan keinginan klan Ibel akan ramuan bermutu tinggi dan kelangkaan cincin penyimpanan di dunia luar, Fang Tianan hampir menyetujui penjelasan Kai Dai. Tapi, bisakah ruang di batu luar angkasa ini benar-benar digunakan untuk menyegel nafas monster? Gumam Fang Tianan dalam hatinya. Aura monster-monster, terus terang, adalah kesadaran monster-monster. Tanpa sadar, pikir Fang Tianan, bagaimana jika digantikan oleh kesadaran spiritual seorang kultivator manusia? Dalam sekejap, Fang Tianan berinisiatif untuk memisahkan sebagian kesadarannya ke dalam batu luar angkasa. Namun, batu luar angkasa tampaknya tidak tertarik pada kesadaran Fang Tianan dan tidak memiliki kecenderungan untuk memenjarakan kesadaran Fang Tianan sama sekali. Mungkinkah hanya kesadaran spiritual utuh yang sepenuhnya terpisah dari tubuh yang dapat disegel oleh batu luar angkasa? Namun, ini terlalu berbahaya bagi Fang Tianan. Jika kesadarannya benar-benar tersegel oleh batu luar angkasa, bukankah itu berarti Fang Tianan secara aktif membiarkan dirinya mati? Fang Tianan memikirkannya dan tiba-tiba menyadari energi wujud naga di dantiannya. Kalian pasti tahu kalau energi asli dalam Dharma Naga adalah energi monster naga. Dalam pandangan Fang Tianan, karena energi Dharma Naga dapat diserap oleh nafas monster tipe naga di batu jiwa binatang, dapatkah energi monster naga juga disegel ke dalam batu luar angkasa? Saat berikutnya, Fang Tianan mengeluarkan batu jiwa binatang yang dia tawar di pelelangan. Jika energi wujud naga milik Fang Tianan sendiri terlalu lemah untuk berdampak pada pembentukan istana bawah tanah, lalu bagaimana dengan aura monster di batu jiwa binatang ini? Hampir seketika, Fang Tianan memikirkan cara menggunakan energi monster yang tersegel di batu jiwa binatang. Kai Dai, aku tahu, kamu pasti tahu cara menggunakan energi monster yang tersegel di batu jiwa binatang, kan? Fang Tianan bertanya pada Kai Dai dengan tatapan main-main di matanya. Nafas binatang Ibel yang tersegel di dalam batu jiwa binatang hanya dapat digunakan oleh klan Ibel kita setelah distimulasi. Karena, sebelum ini, klan Ibel kita belum menemukan bahwa binatang Ibel yang tersegel di dalam batu jiwa binatang dapat distimulasi, metode menggunakan nafas binatang itu. Kai Dai berkata terus terang, jika tidak, nyonya kami tidak akan membawamu ke kuburan klan Ibel kami, menyebabkan kami terjebak di sini. Ada sedikit nada permintaan maaf dalam nada suara Kai Dai ketika dia berbicara dengan Fang Tianan. Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, jika Fang Tianan untuk sementara tidak membantu klan Ibel menemukan orang kunci untuk menginspirasi aura binatang Ibel yang tersegel di batu jiwa binatang, sulit untuk mengatakan bahwa bahkan Kai Dai tidak akan mengakuinya secara terus terang. Klan Ibel memang benar, energi monster yang tersegel di batu jiwa binatang memiliki agenda. Lalu tahukah kamu cara menggunakan energi monster di batu jiwa binatang yang telah diaktifkan? Fang Tianan bertanya pada Kai Dai dengan cepat, sambil menunjuk ke batu jiwa binatang di tangannya. Tahukah Anda, aura monster yang tersegel di batu jiwa binatang di tangan Fang Tianan telah berhasil dirangsang. Menurut ide Fang Tianan sebelumnya, dia bersiap memanggil bentuk naganya sendiri untuk menyeimbangkan energi dalam formasi di istana bawah tanah. Namun, energi Dharma Naga Fang Tianan terlalu lemah saat ini. Untungnya, pelakunya melemahnya energi Dharma Naga Fang Tianan adalah batu jiwa binatang yang telah ditawar oleh Fang Tianan. Jika Fang Tianan dapat sepenuhnya mengeluarkan aura monster di batu jiwa binatang ini, seperti batu jiwa binatang di istana bawah tanah, aura monster yang tersegel akan sepenuhnya terintegrasi dengan energi Phoenix Dharma, sehingga melepaskan segelnya batu jiwa binatang juga sama.
Setelah energi metode naga Fang Tianan dapat sepenuhnya terintegrasi dengan aura monster di batu jiwa binatang, maka, terlepas dari apakah energi ini dapat menyebabkan konflik dengan formasi di istana bawah tanah, setidaknya, naga Dharma Fang Tianan akan mengalami peningkatan besar dalam efektivitas tempur dibandingkan sebelumnya. Anda tahu, Fang Tianan sudah lama mendambakan peningkatan energi Jiaolong Dharma. Oleh karena itu, Fang Tianan memandang Kai Dai dengan penuh harap. Bahkan di lingkungan yang gelap, Fang Tianan tidak bisa melihat ekspresi wajah Kai Dai sama sekali. Setidaknya, dia bisa mengetahui lebih akurat melalui suara Kai Dai dan bahkan perubahan aura tubuhnya. Apakah Kai Dai tahu bagaimana cara menyerap dan memanfaatkan energi binatang ibel di batu jiwa binatang yang telah diaktifkan? Saya tidak tahu detail spesifiknya. Kadi berpikir sejenak dan berkata, bahkan jika Anda seorang wanita muda, saya rasa saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menyerap energi monster yang terinspirasi oleh monster itu, batu jiwa. Namun, Kadi ragu-ragu. Dia mengerutkan bibir dan membuat analisis. Bukankah energi dari bentuk Dharma Phoenixmu sebelumnya sepenuhnya diserap oleh nafas monster di batu jiwa binatang? Jika itu masalahnya, selama energi dalam bentuk Dharma nagamu terus berinteraksi dengan monster-monster di jiwa binatang batu, nafasnya menyatu satu sama lain. Selama kamu bisa bertahan, jika wujud nagamu memang lebih kuat dari energi monster di batu jiwa binatang, kamu secara alami dapat menggunakan energi monster di batu jiwa binatang. Hah, Fang Tianan merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Dapat dikatakan bahwa Fang Tianan tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi alasannya sebelumnya. Bagaimanapun, sebagai seorang kultivator manusia, Fang Tianan tidak menghargai batu jiwa binatang. Bahkan pemahaman tentang klan Ibel masih sangat sepihak. Sebelum memasuki pemakaman klan Ibel dan mencobanya, wanita berbaju hijau dan tetua klan Ibel menganalisis kemampuan Phoenix Dharma milik Fang Tianan. Itu tidak sebagus monster tingkat ke-7 yang tersegel di batu jiwa binatang di kuburan monster. Sebaliknya, Fang Tianan memiliki pemahaman yang baik tentang aura monster yang tersegel di batu jiwa binatang yang dia tawar. Anda tahu, sebelum memasuki tanah suci klan monster, Fang Tianan berada dalam formasi pelindung klan monster. Cobalah untuk terus menggunakan energi Dharma nagamu untuk merangsang aura monster yang tersegel di batu jiwa binatang. Jika itu adalah energi dalam Dharma naga Fang Tianan. Jika tidak sebaik aura binatang ibel dari klan naga yang tersegel di batu jiwa binatang, mengapa aura binatang ibel di batu jiwa binatang ini muncul ketika menyerap dan memadukan energi wujud naga dalam formasi penjaga? Tanah suci klan ibel. Secara tidak sadar, Fang Tianan agak setuju dengan spekulasi Kai Dai. Kalau begitu, sepertinya aku masih bisa mencobanya. Fang Tianan bergumam diam-diam. Saat berikutnya, Fang Tianan mulai mengaktifkan beberapa energi naga di tubuhnya untuk terus merangsang batu jiwa binatang di tangannya. Namun, yang membuat Fang Tianan sedikit bingung adalah kali ini, tidak peduli bagaimana energi Dharma naga Fang Tianan menyentuh batu jiwa binatang, tidak ada reaksi sama sekali terhadap aura monster di batu jiwa binatang. Apakah itu benar-benar hanya aura monster-monster di batu jiwa binatang? Setelah energi mencapai saturasi, itu tidak dapat dirangsang lagi. Fang Tianan mengerutkan kening. Segera setelah itu, Fang Tianan mengingat dalam benaknya adegan di mana energi Phoenix Dharma sepenuhnya ditelan dan menyatu dengan nafas monster di batu jiwa binatang. Samar-samar, Fang Tianan sepertinya telah memikirkan perbedaan spesifiknya. Ku bilang, kamu tidak mencoba dan gagalkan. Kaidi terdiam setelah melihat keheningan Fang Tianan. Batu jiwa binatang yang dipegang di tangan Fang Tianan memancarkan aura monster lagi, tapi katakan, mungkinkah aura monster di batu jiwa binatang hanya bisa menyerap energi dari dunia luar, tapi tidak bisa diserap oleh kita secara bergantian? Untuk sesaat, pikiran batin Kai Dai menjadi sedikit ragu. Jika pembudidaya manusia seperti Fang Tianan memperoleh 1 atau 2 Beast Soul Stone secara kebetulan, maka klan Ibel memiliki terlalu banyak keuntungan dalam hal jumlah cadangan Beast Soul Stone. Begitu wanita berbaju hijau berasumsi bahwa energi tidak dapat diserap dari aura monster yang tersegel di batu jiwa binatang, bagi Fang Tianan, itu tidak lebih dari hilangnya 1 atau 2 batu jiwa binatang, tetapi untuk seluruh klan monster, tapi sangat kecewa. Rasanya seperti Anda menjaga gunung harta karun dengan sia-sia dan tidak punya cara untuk masuk. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Fang Tianan, yang hanya ingin energi wujud naganya terus meningkat, Kai Dai lebih mementingkan apakah Fang Tianan dapat sepenuhnya menyerap energi nafas monster yang tersegel di batu jiwa binatang. Aku baru saja mendapat ide, tapi kamu menggangguku. Fang Tianan berkata sedikit lucu kepada Kai Dai, lagi pula,
Apakah kamu tidak takut sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam usahaku kali ini? Kami adalah mereka berdua diangkut ke tempat yang tidak dapat dijelaskan di dekat batu luar angkasa. Kaidai tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, aku bahkan tidak takut padamu, jadi apa yang harus aku takuti? Aku tidak takut, tapi aku hanya bersiap menghadapi hari hujan, oke. Fang Tianan berkata tanpa daya, jika kecelakaan seperti itu benar-benar terjadi, dan teman IBLmu tidak menemukan kami ketika mereka datang ke istana bawah tanah ini, apakah kamu pikir mereka bisa melangkah lebih jauh dan menemukan kita? Saya percaya Nona, Kaidai berkata setelah mempertimbangkan, ketika Anda mencobanya, bahkan jika ada kecelakaan, selama Anda dapat meninggalkan beberapa jejak, sama seperti saat Anda berada di tanah, Nona akan memimpin klan Ibel teman-teman kita ada di sini untuk menyelamatkan kita. Apakah kamu memperhatikan bahwa ketika kamu mengatakan ini, kamu terdengar seperti penganut setia klan Ibel? Goda Fang Tianan. Kaidai mendengus pelan, saya awalnya adalah klan Ibel. Makna di balik kata-kata itu adalah dia sama sekali tidak merasa tertekan dan kecewa karena dia adalah monster. Fang Tianan hanya bisa tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya sedikit, dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ke belakang, Fang Tianan terus memusatkan perhatiannya pada batu jiwa binatang di tangannya. Jika kita benar-benar ingin membandingkan, Fang Tianan menggunakan aspek dharmanya yang berbeda untuk merangsang aura monster-monster yang tersegel di batu jiwa binatang. Satu-satunya perbedaan adalah ketika Fang Tianan mengaktifkan energi penampilan Dharma Phoenix, dia menggunakan dengan kekuatan kesadaran ilahi. Lagi pula, ketika dia berada di tanah, Fang Tianan mencoba merangsang aura monster di batu jiwa binatang. Ketika dia tidak punya pilihan lain, dia tidak punya pilihan selain langsung mengaktifkan kekuatan kesadaran ilahi di lautan kesadaran. Ketika kekuatan spiritual Fang Tianan memasuki batu jiwa binatang dan beresonansi dengan aura binatang Ibel yang tersegel, dia menggunakan energi binatang Ibel untuk secara langsung mentransfer semua energi Phoenix Dharma ke jiwa binatang. Dan sekarang, Fang Tianan hanya mengandalkan energi Dharma Naga untuk menyentuh batu jiwa binatang. Fang Tianan bertanya-tanya apakah dia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya lagi. Dia melakukannya seperti yang dia pikirkan, dan tanpa ragu-ragu, Fang Tianan menyebarkan kesadarannya langsung ke batu jiwa binatang di tangannya. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa aura monster di Beast Soul Stone jauh lebih kuat dibandingkan saat pertama kali memperoleh Beast Soul Stone. Fang Tianan berpikir ini pasti karena aura binatang yang tersegel di batu jiwa binatang telah menyerap energi naga sebelumnya. Namun, ketika Fang Tianan memperhatikan batu jiwa binatang dan perubahan energi fase Dharma Naga, pemandangan aura binatang yang tersegel di batu jiwa binatang yang langsung menyerap energi fase Dharma Naga tidak pernah tiba. Apakah ini tidak berhasil? Fang Tianan mengerutkan kening dan bergumam, ini hampir persis sama dengan sebelumnya ketika energi Phoenix Dharma diserap. Tiba-tiba, Fang Tianan sedikit ragu-ragu. Jika dia ingin sepenuhnya mengintegrasikan energi Dharma dan aura monster yang tersegel di batu jiwa binatang, dapatkah dia melakukannya hanya secara kebetulan? Atau apakah saya mengabaikan sesuatu secara detail? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar otak dan memikirkannya. Tiba-tiba, Fang Tianan menghubungi lokasinya saat ini, yaitu di istana bawah tanah. Jika Fang Tianan telah mencapai tingkat tertinggi dalam mencoba menstimulasi aura monster yang tersegel di batu jiwa binatang, maka mata rantai terpenting akan hilang di saat-saat terakhir upaya tersebut. Itu untuk merangsang sepenuhnya tubuh batu jiwa binatang, yang merupakan energi batu luar angkasa. Hanya setelah menstimulasi aura monster yang tersegel di Beast Soul Stone dan kemudian sepenuhnya menstimulasi energi Space Stone, Fang Tianan dan Kaidai datang langsung dari tanah ke tempat Beast Soul Stone berada. Selain itu, Fang Tianan juga berpikir bahwa jika batu luar angkasa, sebagai pembawa aura penyegel monster dan binatang, tidak dapat diaktifkan, bagaimana aura monster dan binatang yang tersegel dapat dilepaskan sepenuhnya dari segelnya. Jika aura monster-monster di batu jiwa binatang relatif lemah, itu hanya muncul setelah segel memasuki batu jiwa binatang. Jika tidak, aura monster yang tersegel di dalam batu jiwa binatang sebagian besar adalah monster tingkat 6 dan 7, yang tidak dapat dibandingkan dengan monster tingkat rendah biasa. Aura monster level 6 dan 7 saja sudah cukup membuat praktisi biasa terengah-engah. Jika orang-orang dari aliansi naga yang memiliki Beast Soul Stone dapat merasakan kekuatan aura monster yang tersegel di Beast Soul Stone, bagaimana mereka bisa mengirim Beast Soul Stone langsung ke pelelangan kota Tianlong? Bahkan jika para pembudidaya aliansi naga tidak memiliki cara untuk mendapatkan energi monster yang diserap ke dalam batu jiwa binatang, mereka tidak akan memanfaatkan pembudidaya lain tanpa alasan. Lagi pula,
Di dunia para kultivator, energi apapun adalah apa yang secara aktif diinginkan oleh para kultivator. Jika tidak, dengan kekuatan klan Evil, mengapa wanita berbaju hijau dan yang lainnya mengambil risiko dan mencoba menginspirasi aura binatang Evil yang tersegel di batu jiwa binatang? Oleh karena itu, dalam pandangan Fang Tianan, alasan mengapa aura monster di batu jiwa binatang hanya dapat memancarkan aura monster yang lemah kemungkinan besar adalah fungsi dari batu luar angkasa. Aura monster-monster itu mungkin kuat sebelum disegel ke dalam batu luar angkasa, tetapi setelah disegel ke dalam batu luar angkasa, ia hanya bisa menjadi lemah. Kemampuan luar angkasa khusus yang dimiliki oleh Space Stone sudah cukup untuk melakukan ini. Memikirkan hal ini, Fang Tianan mulai mengaktifkan kekuatan ruang di dantian bawahnya, mengintegrasikannya ke dalam kesadaran spiritualnya. Tepat setelah kekuatan luar angkasa ruangan itu juga memasuki bagian dalam batu jiwa binatang. Tiba-tiba, Fang Tianan merasakan fluktuasi yang kuat pada aura binatang itu. Tentu saja, bibir Fang Tianan akhirnya menunjukkan senyuman. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar melebihi ekspektasi Fang Tianan. Fang Tianan hampir tidak perlu mengambil inisiatif untuk mengaktifkan energi gambar Dharma Naga. Sebab, pada saat ini, energi Dharma Naga, kekuatan kesadaran ilahi, dan kekuatan ruang di tubuh Fang Tianan menyatu erat dalam sekejap. Segera setelah itu, aura monster di batu jiwa binatang itu juga mulai bergetar terus-menerus. Ada juga sedikit perasaan penolakan. Sebaliknya, itu adalah energi wujud naga di tubuh Fang Tianan. Pada saat ini, dia sangat aktif, sepertinya terus-menerus menarik aura monster di batu jiwa binatang ke dalam energinya sendiri. Inilah asal-muasal sihir naga. Monster naga, apakah ini lebih kuat dari aura monster yang tersegel di batu jiwa binatang? Kata Fang Tianan diam-diam. Tiba-tiba, aura monster-monster di batu jiwa binatang berfluktuasi hingga momen terkuat. Batu jiwa binatang itu memancarkan semburan cahaya putih. Jika Fang Tianan tidak menggunakan kekuatan ruangnya untuk mengendalikan lingkaran cahaya putih dan menyebarkannya dalam sekejap, Fang Tianan bertanya-tanya apakah dia dan Kai Dai benar-benar dapat melewati ruang itu lagi tempat lain. Namun, setelah kekuatan luar angkasa Fang Tianan juga bergabung dengan semburan lingkaran cahaya putih ini, energi lingkaran cahaya putih secara bertahap mulai menjadi damai. Apakah ini juga kekuatan luar angkasa? Fang Tianan tercengang. Saat berikutnya, Fang Tianan mulai dengan panik mengaktifkan kekuatan luar angkasa di dantian bawahnya, menggabungkan energi lingkaran cahaya putih pada batu luar angkasa dengan kecepatan penuh. Inilah kekuatan luar angkasa. Fang Tianan terus menghela nafas dalam hatinya. Pada hari kerja, seberapa sulitkah upaya Fang Tianan jika dia ingin meningkatkan kekuatan spasialnya? Bahkan 3 penguasa Istana Bintang, yang kekuatannya telah mencapai tingkat Istana Bintang, hanya dapat merangkum sedikit sekali metode untuk mengembangkan kekuatan ruang. Jika Fang Tianan bukan murid langsungnya, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Tang Yan, penguasa aula ketiga, tidak akan mengajari Fang Tianan metode mengolah energi luar angkasa yang telah dia simpulkan dan pahami. Dari sini kita dapat melihat betapa sulitnya bagi Fang Tianan untuk mengolah lebih banyak energi luar angkasa. Pada saat ini, kekuatan ruang yang tiba-tiba mengaktifkan Beast Soul Stone jelas merupakan kejutan tak terduga bagi Fang Tianan. Fang Tianan tidak pernah melewatkan kebenaran. Kesempatan telah diberikan kepadamu. Jika kamu tidak memanfaatkannya, itu akan sia-sia. Mata Fang Tianan tiba-tiba muncul dengan tatapan tegas. Sambil dengan panik menstimulasi energi luar angkasa, mencoba mengintegrasikan kekuatan luar angkasa yang berasal dari batu luar angkasa, energi fase Dharma Naga Fang Tianan juga semakin kuat. Aura monster yang tersegel di batu jiwa binatang, tidak peduli seberapa kerasnya saat ini, akan ada gumpalan aura energi yang menghilang ke dalam Dharma Naga Fang Tianan. Seolah-olah energi bentuk Phoenix Fang Tianan benar-benar tidak terkendali dan langsung memasuki batu jiwa binatang yang menyegel aura monster mirip Phoenix. Hanya saja saat ini, penampakan naga Dharma menyerap nafas monster-monster itu dengan relatif lambat. Fang Tianan berpikir bahwa energi Phoenix Dharma miliknya jauh lebih lemah dibandingkan monster tingkat ke-7. Bagaimanapun, pendahulu dari penampilan Phoenix Dharma hanyalah energi monster King Luan. Tapi kali ini, energi Dharma Naga Fang Tianan sedikit lebih kuat daripada aura monster naga yang tersegel di batu jiwa binatang. Oleh karena itu, kecepatan integrasi kedua pihak satu sama lain secara alami akan jauh lebih lambat. Satu-satunya hal yang membuat Fang Tianan merasa beruntung adalah monster naga itu sedikit lebih kuat daripada aura monster di segelnya. Jika tidak, Fang Tianan kemungkinan besar akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya lagi. Dari segi kecepatan,
Apa bedanya jika lebih lambat? Fang Tianan, yang terjebak di istana bawah tanah, tidak punya banyak apapun saat ini, tetapi banyak waktu. Fang Tianan hanya bisa melakukannya secara perlahan dan mantap, menggunakan energi bentuk naga untuk menyerap aura monster di batu jiwa binatang. Di sisi lain, perpaduan kekuatan luar angkasa sangatlah kuat, baik kecepatan maupun bahaya, jauh melebihi perpaduan energi Dharma Naga. Siapa yang memberitahu Fang Tianan bahwa karena dia memiliki kekuatan luar angkasa, dia tidak pernah memiliki pengalaman menelan energi luar angkasa lainnya. Fang Tianan sepenuhnya mengandalkan kekuatan luar angkasanya sendiri, yang lebih kuat dari energi luar angkasa yang terkandung dalam batu luar angkasa, untuk memaksa fusi. Momentum yang tercipta bahkan mengejutkan Kaidai. Ah, Kaidai hanya sempat mengeluarkan suara seperti itu. Segera setelah itu, Kaidai berinisiatif menutup mulutnya dan menatap Fang Tianan dengan mata terbelalak. Ketika cahaya putih samar menyala di batu jiwa binatang, Kaidai bisa menggunakan cahaya redup ini untuk melihat sebagian besar istana bawah tanah. Namun, Kaidai juga bersemangat di dalam. Selama ada perubahan pada batu jiwa binatang, tidak peduli apakah usaha Fang Tianan berhasil atau tidak, setidaknya dia telah menemukan arah yang relatif benar, bukan? Selama ada arahnya, meski hanya sementara, kegagalan Fang Tianan bukanlah masalah sama sekali bagi Kaidai. Di antara klan Ibel, beberapa memiliki batu jiwa binatang yang dapat diuji. Dengan kekuatan klan monster, ada banyak peluang untuk menangkap beberapa pembudidaya manusia dengan penampilan seperti monster, memasuki tanah suci klan monster, dan membantu mencoba merangsang aura monster di batu jiwa binatang. Dari sudut pandang Kaidai, kedatangan Fang Tianan hanyalah sebuah kebetulan dan bukan suatu keharusan. Tanpa Fang Tianan, masih ada Li Tianan dan Zhou Tianan. Yang paling penting adalah upaya Fang Tianan dapat menemukan arah dan metode yang tepat bagi klan monster untuk mempelajari dan memanfaatkan aura monster yang tersegel di batu jiwa binatang. Bagi klan Ibel, inilah yang paling penting. Saat berikutnya, kesadaran Kaidai menyebar, dan dia bisa merasakan aura di tubuh Fang Tianan terus meningkat. Berhasil, mata Kaidai bersinar karena kegembiraan. Jika Fang Tianan berhasil, dia dapat terus mencoba tanpa klan Ibel menangkap pembudidaya manusia lainnya. Ini tentu saja akan menjadi kabar baik bagi klan Ibel. Namun, yang membuat Kaidai merasa sedikit aneh adalah cahaya putih yang bersinar di batu jiwa binatang itu berangsur-angsur berubah menjadi lingkaran cahaya putih yang menyilaukan. Apakah ini kekuatan luar angkasa? Kaidai tertegun sejenak, dan tanpa sadar, Kaidai mengerutkan kening. Kemunculan kekuatan luar angkasa yang tiba-tiba ini masih membuat Kaidai sedikit bingung. Apakah Fang Tianan perlu menggunakan energi luar angkasa sambil menyerap aura monster di batu jiwa binatang? Atau apakah lingkaran cahaya putih ini murni aura monster di batu jiwa binatang, yang secara alami akan muncul setelah diserap? Jika yang pertama, itu akan menjadi masalah pelik bagi klan Ibel. Sama seperti di dunia kultivator manusia, kultivator dengan kekuatan luar angkasa sangat langka. Di antara klan Ibel, mereka yang ingin mengembangkan kekuatan luar angkasa juga sama langkanya. Namun, tidak peduli apa, Fang Tianan berada dalam kondisi yang tidak ingin diganggu oleh Kaidai. Kaidai hanya bisa menghembuskan napas pelan, dan berbalik menggunakan lingkaran cahaya putih untuk memeriksa lingkungan istana bawah tanah. Di tempat gelap, lingkaran cahaya tiba-tiba muncul, cukup bagi Kaidai untuk melihat dinding sekeliling istana bawah tanah. Saya melihat pola raksasa terukir di dinding di mana-mana. Mata Kaidai sedikit linglung pada awalnya, dan kemudian dia menyimpulkan bahwa apa yang dia lihat hanyalah bagian dari tubuh monster yang kuat. Untuk sesaat, sebuah jawaban muncul di benak Kaidai. Bentuk monster yang terukir di dinding sekitarnya adalah bentuk monster yang terkubur di istana bawah tanah ini ketika mereka masih hidup. Fang Tianan dapat merasakan bahwa seiring berjalannya waktu, energi Dharma Naga di tubuhnya menjadi semakin kuat, hampir melampaui Dharma Naga sebelumnya pada puncaknya. Pada saat yang sama, penyimpanan energi luar angkasa di dantian Fang Tianan juga terus meningkat. Namun, ini tidak cukup, kata Fang Tianan diam-diam. Energi citra Dharma Naga terus meningkat, dan tidak melebihi ekspektasi Fang Tianan. Selama Fang Tianan berhasil menyerap aura monster yang tersegel di batu jiwa binatang, tidak peduli apa, itu akan menjadi peningkatan kekuatan naga Dharma Fang Tianan. Sebaliknya, kekuatan ruang yang terkandung dalam batu luar angkasa membuat Fang Tianan merasa sedikit linglung. Tidak peduli seberapa keras dan kuatnya kekuatan luar angkasa yang dikendarai Fang Tianan, energi luar angkasa yang merembes keluar dari batu luar angkasa selalu lambat dan sangat stabil. Sepertinya, tidak peduli angin atau hujan di dunia luar, dari sudut pandang batu luar angkasa, semuanya sama saja.
Kekuatan luar angkasa yang dihamburkan dari batu luar angkasa hanya mempertahankan frekuensi yang melekat dan perlahan-lahan menghilangkan energi luar angkasa. Lambat laun, Fang Tianan hanya bisa memperlambat kecepatan kekuatan luar angkasa di dantiannya. Lagi pula, setelah Fang Tianan gagal mencapai hasil yang diinginkan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Fang Tianan menjadi lebih tenang dalam menyerap dan mengintegrasikan energi luar angkasa. Hei, Fang Tianan tiba-tiba bergumam pelan, sepertinya begitu. Penyerapan energi luar angkasa dan penyerapan nafas monster itu tersinkronisasi. Ketika Fang Tianan dengan hati-hati memeriksa dua kecepatan energi dari atribut berbeda yang diserap oleh tubuhnya di bawah pendekatan dua arah, Fang Tianan akhirnya memastikan bahwa bukan karena dia tidak memiliki cara untuk menyerap lebih banyak batu luar angkasa, tetapi kecepatan bentuk fisik naga menyerap nafas monster, mempengaruhi kecepatan penyerapan energi luar angkasa Fang Tianan. Saat berikutnya, dalam benak Fang Tianan, akhirnya, terdengar suara yang tiba-tiba, dan ada perasaan pencerahan yang tiba-tiba. Sebelumnya, Fang Tianan masih cukup penasaran mengapa Space Stone hanya ada kekuatan luar angkasa yang meledak. Itu sudah cukup baginya dan Kadi. Tiba-tiba, dia datang dari tanah menuju istana bawah tanah. Keraguan tersebut, terutama setelah Fang Tianan mampu menyerap energi luar angkasa yang dipancarkan oleh batu luar angkasa di tangannya. Ini menjadi semakin intens. Tahukah Anda, bahkan energi luar angkasa yang dimiliki Fang Tianan di dantiannya tidak dapat menjamin bahwa ia dan Kei Dai dapat melakukan perpindahan luar angkasa, bukan? Energi luar angkasa yang keluar dari batu luar angkasa itu besar atau kecil. Itu membuat Kei Dai, klan Ibel tingkat 7 yang tidak memahami energi luar angkasa sama sekali, merasakan jantung berdebar-debar. Sudah cukup bagi Kei Dai untuk bergerak di luar angkasa, tetapi dalam pandangan Fang Tianan, itu tidak cukup. Pada saat ini, Fang Tianan menyadari bahwa kecepatan hilangnya energi luar angkasa dari batu luar angkasa dipengaruhi oleh kecepatan hilangnya nafas binatang ibel yang tersegel di dalamnya. Artinya, batu jiwa binatang yang menyegel nafas monster-monster mirip burung phoenix melepaskan diri dari belenggu batu jiwa binatang dalam sekejap. Dari sini terlihat bahwa batu luar angkasa sebagai pembawa juga pecah dalam sekejap. Semua energi luar angkasa dilepaskan. Selain itu, batu jiwa binatang di istana di tanah, yang menyegel aura monster mirip kadal, juga menyatu dengan aura monster tipe Phoenix pada saat itu. Kekuatan luar angkasa dari dua batu luar angkasa meledak bersamaan dalam sekejap. Ditambah dengan aura monster yang kuat, masuk akal jika Fang Tianan dan Kei Dai segera dipindahkan ke istana bawah tanah. Jika tidak, menilai dari cara batu luar angkasa secara perlahan menghilangkan energi luar angkasa, Fang Tianan akan merasa luar biasa untuk mentransfer bahkan seekor semut, apalagi seorang praktisi seperti Fang Tianan. Tentu saja, yang paling penting adalah ada dua batu jiwa binatang di situasi aslinya, satu berada di samping Fang Tianan dan Kei Dai, dan yang lainnya berada di istana bawah tanah. Kekuatan luar angkasa yang meletus dari dua batu jiwa binatang itu cukup untuk membentuk saluran transmisi luar angkasa yang lengkap. Jika tidak, mengapa Fang Tianan dan Kei Dai muncul di istana bawah tanah tempat Beast Soul Stone disimpan, dan bukan di tempat lain? Setelah memikirkan hal ini, Fang Tianan menjadi lebih berani setelah menyerap nafas monster dan energi luar angkasa yang berasal dari batu luar angkasa. Setidaknya, Fang Tianan tidak perlu khawatir ledakan energi luar angkasa yang tiba-tiba akan menggeser posisinya dan Kei Dai lagi. Perlahan, Fang Tianan merasakan aura monster di batu jiwa binatang semakin lemah, dan hampir sepenuhnya terintegrasi ke dalam energi Dharma Naga. Saat berikutnya, Fang Tianan merasakan tiba-tiba ada getaran di dantian tengahnya. Apakah ini pertanda bahwa naga Dharma akan segera menerobos? Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Fang Tianan, waktunya akhirnya telah tiba. Anda harus tahu bahwa terobosan King Luan Dharma dan menjadi Phoenix Dharma telah membawa manfaat yang sangat besar bagi Fang Tianan. Dari segi efektivitas tempur saja, telah terjadi peningkatan yang signifikan. Selain itu, setelah Phoenix Dharma memasuki lautan kesadaran Fang Tianan, ia membentuk totem Phoenix, yang membayangi jalan Fang Tianan menuju kemajuan alam suci. Energi sebelum bentuk naga Dharma relatif lemah dan tidak memiliki cara untuk memasuki lautan kesadaran. Terobosan ini adalah peluang bagi Fang Tianan. Fang Tianan tidak tahu apakah penampilan naga Dharma, yang baru saja menyatu dengan aura monster-monster tingkat 6, akan memiliki kesempatan untuk menerobos dan menjadi monster-monster tingkat ke-7. Penampilan naga Dharma ditingkatkan, Fang Tianan tidak takut dengan risiko yang akan dia ambil. Tentu saja, jika Anda mengikuti Kei Dai dan wanita berbaju hijau ke tanah suci klan Ibel, Anda tidak akan merasa menyesal.
Jika kita mengikuti Guyang dan yang lainnya ke aliran Yunluo untuk berlatih, siapa yang tahu apakah Dharma Jiaolong akan mampu menerobos. Fang Tianan mengerahkan kekuatan hukum di tubuhnya untuk menyerap nafas binatang buas di batu jiwa binatang, dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih cepat lagi. Saat aura monster di batu jiwa binatang menjadi semakin lemah, Fang Tianan merasakan bahwa metode naga menyerap aura monster semakin cepat. Tiba-tiba, ketika Fang Tianan menyadari bahwa energi bentuk naga di tubuhnya tidak lagi meningkat, aura monster yang tersegel di batu jiwa binatang juga menghilang sepenuhnya. Di saat yang sama, terdengar suara bang. Fang Tianan mendengar batu luar angkasa di tangannya tiba-tiba meledak dan pecah menjadi bubuk. Energi luar angkasa yang akhirnya keluar dari batu jiwa binatang semuanya diintegrasikan ke dalam kekuatan luar angkasa Fang Tianan. Secara khusus, kekuatan luar angkasa Fang Tianan sepenuhnya menyelimuti batu luar angkasa. Bahkan ketika batu luar angkasa meledak, tidak ada energi yang dilepaskan sama sekali, hanya suara keras. Titik 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 titik. Dan saat energi Dharma Naga di tubuh Fang Tianan berhenti menyerap nafas monster itu, energi seluruh Dharma sepertinya tidak aktif dalam sekejap. Tianan, apa kabar? Setelah suara, Bang Kaidai memusatkan seluruh perhatiannya pada Fang Tianan, dan kata-kata pertanyaannya masih sedikit bersemangat. Semuanya normal, Fang Tianan baru saja mulai berkata, tetapi sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, energi naga Dharma di Zongdantian mulai berfluktuasi dengan kuat. Tidak, Fang Tianan hanya bisa berteriak pada Kaidai, minggir. Segera setelah itu, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di belakang Fang Tianan. Saat berikutnya, penampakan naga Dharma muncul dari dantian tengah Fang Tianan atas inisiatifnya sendiri dan muncul di belakang Fang Tianan. Saat kemunculan naga Fang Tianan muncul, tekanan di istana bawah tanah sepertinya sedikit meningkat. Seolah-olah ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang menekan Dharma naga Fang Tianan. Apakah kamu bisa keluar dari tempat neraka ini tergantung pada momen ini? Pemikiran Fang Tianan sangat jelas. Pergerakan penampakan naga yang terekspos adalah tanda terobosan yang akan segera terjadi. Jika tidak, Fang Tianan tidak punya alasan untuk mengendalikan energi gambar Dharma Naga dan membiarkannya muncul di belakang punggungnya. Selain itu, kemunculan naga Dharma memang memberikan dampak tertentu pada formasi di istana bawah tanah. Tekanan yang lemah menjadi bukti bahwa energi yang mengalir dalam formasi sedang berfluktuasi. Namun, pada saat ini, energi bentuk naga tampaknya terlalu lemah. Meskipun berdampak pada energi formasi, itu hanya dampak dan tidak menimbulkan banyak ancaman. Jika tidak, pikir Fang Tianan, kekuatan kursif ini jelas tidak terbatas pada situasi saat ini yang akan datang. Namun, jika penampakan Dharma Jiaolong berhasil menerobos saat ini, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Mata Fang Tianan tanpa sadar menoleh ke belakang untuk melihat penampakan Dharma Jiaolong. Karena dia baru saja menyerap aura monster-monster tingkat 6, energi asal monster-monster dalam gambar Dharma Naga tidak diragukan lagi relatif kuat. Sebaliknya, kecuali energi naga itu sendiri, sisa energi dalam Dharma Naga tidak banyak berubah. Tidak jauh berbeda dengan Dharma Naga yang dikenal Fang Tianan. Inikah alasan mengapa Dharma Naga tidak berhasil ditembus? Untuk sesaat, mata Fang Tianan tidak bisa membantu tetapi sedikit berkedip. 490.